Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas salah satu poin yang saya tulis dalam buku saya tentang ajaran mazhab Imam Syafi'i yang ditinggalkan, yaitu yang saya beri judul pengingkaran terhadap wali gadungan. Karena kita tahu bahwasanya di negeri kita timbul banyak sekali fenomena tentang wali, banyak orang-orang yang dianggap sebagai wali, ya, namun pada hakikatnya mereka bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran, mereka terjerumus dalam kemaksiatan-kemaksiatan, mereka menyimpang dalam masalah akidah namun dianggap sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya orang-orang seperti ini merupakan wali-wali syaitan, ya, penolong-penolong syaitan dan bukan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Padahal telah jauh-jauh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala telah mengingatkan bagaimana kriteria seorang bisa dikatakan sebagai wali. Saya nukilkan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu dalam tafsirnya. Beliau berkata, "Wa qad qala Yunus bin Abdul A'la qultu li Syafi'i." Dan Yunus bin Abdul A'la, muridnya Imam Syafi'i, pernah berkata, aku berkata kepada Al-Imam Syafi'i, "Kana Al-Laitsu ibnu Sa'ad yaqul, idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' fala taqtarru bihi hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi wa sunnah." Laits bin Sa'ad, seorang muhaddis, pernah berkata, jika engkau melihat seorang lelaki berjalan di atas air, maka janganlah kau terpedaya dengan dia sampai kau menimbang perkaranya di atas Al-Qur'an dan sunnah. Faqala Syafi'i, ini perkataan Yunus bin Abdul A'la, muridnya kepada Imam Syafi'i, pada gurunya. Kata dia, wahai guruku, wahai Syafi'i, saya mendengar Laits bin Sa'ad mengatakan, kalau kau melihat ada orang berjalan di atas air, maka jangan dulu kau terpedaya sampai kau timbang amalannya di atas Al-Quran dan Sunnah. Faqala Syafi'i, ternyata Imam Syafi'i menimpali perkataan muridnya tersebut. Kata Imam Syafi'i, qassara Laits rahimahullah. Laits masih kurang omongannya. Bal idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa. Kata dia, bahkan bukan cuma berjalan di atas air, bahkan kalau kau lihat sang lelaki tersebut terbang di atas udara, bukan cuma jalan di atas air. Kata Imam Syafi'i masih kurang aneh kalau hanya sekedar jalan di atas air. Bahkan kalau kau melihat dia terbang di atas udara, fala taqtarru bihi, maka janganlah kalian terpedaya dengan dia, hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi wa sunnah, sampai kau timbang perkaranya di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, perkataan Imam Syafi'i. Dan kita tahu Al-Hafidz Ibnu Katsir adalah ulama bermadzhab Syafi'i. Ulama bermadzhab Syafi'i, jadi dia mengenal betul perkataan-perkataan ulama Syafi'iyah. Dan nukilan ini bukan cuma terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir, namun juga dinukil oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya dalam kitab Adabus Syafi'i wa Manaqibuhu halaman 184. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenyataan yang ada di tanah air kita yang dianggap wali adalah orang yang memiliki karomah-karomah dalam artian khusus. Ya. Karomah diartikan dengan kesaktian, dengan keajaiban-keajaiban, ya, bahwasanya seorang wali kalau tidak memiliki karomah maka bukanlah wali. Seorang wali harus mendatangkan bukti bahwasanya dia seorang wali, seperti dia misalnya tadi bisa berjalan di atas air, bisa masuk dalam api dalam keadaan tidak terbakar, atau mungkin bisa terbang di atas udara, maka ini disebut dengan wali, ya. Padahal Al-Quran tidak pernah menyatakan hal demikian. Hadis-hadis Nabi juga tidak pernah menyatakan demikian. Oleh karenanya
yang menjadikan seorang itu wali atau bukan, maka yang dilihat adalah amalannya, bukan keajaibannya. Yang dilihat adalah amalannya, apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Jika ternyata amalannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia adalah seorang wali. Saya nukilkan juga perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, dalam kitabnya Fathul Bari, jilid ke-7 halaman 383, penukilan yang indah. Dia mengatakan tentang kondisi orang awam di zaman beliau, dan tidak jauh beda, bahkan sekarang lebih parah. Kata beliau, "Annal ladzi istaqarra indal 'amah anna kharqal 'adah yadullu ala anna man waqa'a lahu dzalik min auliyaillah." Kata dia, sesungguhnya yang terpatri di kalangan orang awam bahwasanya keajaiban atau kesaktian menunjukkan barang siapa yang melakukan kesaktian tersebut maka dia termasuk wali-wali Allah. Wa huwa ghalatun mimman yaquluhu, dan ini merupakan kesalahan bagi orang yang mengatakan hal ini. Jadi kata dia, ini yang terpatri yang dianggap oleh orang-orang awam, barang siapa yang bisa melakukan kharqul 'adah, kesaktian-kesaktian, keajaiban-keajaiban, maka dia wali Allah. Kata Ibnu Hajar, dan dia juga ulama Syafi'iyah, ini keliru. Kata dia, wa huwa ghalatun mimman yaquluhu. Ini termasuk kesalahan dari orang yang berpendapat dengan pendapat ini. Fa innal khariqa qad yadhhar ala yadil mubtil. Kenapa? Karena kesaktian dan keajaiban bisa saja nampak pada orang yang di atas kebatilan. Min sahirin, seperti penyihir, penyihir juga sakti. Wa kahinin, dukun juga sakti. Wa rahibin, pendeta juga sakti, kadang-kadang sakti. Fayahtaju man yastadillu bidzalik ala wilayati auliya'illahi ta'ala ila fariq. Kalau begitu, barang siapa yang ingin tahu wali Allah, maka tidak bisa dijadikan dalil kesaktian. Karena kesaktian bisa saja atau keajaiban bisa saja muncul dari wali-wali Allah, dan bisa saja juga muncul dari orang-orang yang di atas kebatilan seperti penyihir, dukun dan yang lainnya. Maka itu bukan pembeda. Jadi faktor yang menentukan seorang wali atau bukanlah kesaktian, bukanlah kesaktian. Maka butuh adanya pembeda penentu yang lain. Wa aula ma dzakaruhu an yukhtabar halu man waqa'a lahu dzalik fa in kana mutamassikan bil awamir syar'iyyah wan nawahi kana dzalika alamata wilayatihi wa man la fala wabillahi taufik. Kata dia, oleh karenanya yang pembeda atau penentu yang paling utama yang disebutkan oleh para ulama, harus diuji ini kondisi orang ini. Harus dilihat kondisi orang ini. Yang muncul kesaktian darinya harus diuji. Kalau memang kita dapati dia adalah orang yang berpegang teguh dengan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, maka itu merupakan tanda kewaliannya. Tetapi jika ternyata dia tidak taat kepada Allah, jauh dari perintah-perintah Allah, melanggar larangan-larangan Allah, maka fala, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, maka dia bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya untuk menentukan wali atau bukanlah kesaktian. Ini pendapat orang awam. Kata siapa? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini merupakan kesalahan. Tadi telah kita nukilkan perkataan Imam Syafi'i, sekarang kita nukilkan perkataan Hafidz Ibnu Hajar, dan juga perkataan Imam Syafi'i dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Semuanya bermuara pada kewalian ditentukan dengan apakah orang tersebut berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita berbicara tentang hakikat wali. Wali yang sesuai dengan kriteria Al-Quran dan Sunnah itu seperti apa? Wali diambil dari lafal al-walayah yang merupakan lawan dari al-adawah. Adapun arti al-walayah adalah al-mahabbah. Jadi bukan wilayah, wali dari al-walayah. Al-walayah artinya al-mahabbah, kecintaan, dan juga artinya al-qarbu, yaitu kedekatan. Lawannya adalah al-adawah dan al-bughdhu, yang artinya kebencian, dan al-bu'du, yaitu kejauhan. Oleh karena yang disebut dengan wali Allah adalah orang yang mencintai Allah dan dekat dengannya. Orang ini yang dikatakan wali Allah, yang mencintai Allah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat-sifat, kriteria-kriteria. Apa saja kriteria-kriteria tersebut akan kita sebutkan ya sekarang. Di antaranya yang pertama, seorang dikatakan wali, ia harus ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangan-larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jadi kita katakan al-wali dari al-walayah. Al-walayah artinya mencintai. Berarti seluruh dalil yang menunjukkan orang mencintai Allah itulah dalil kewalian. Di antaranya Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Kalau kalian benar cinta kepada Allah, artinya kalau benar kalian wali Allah,
fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ini dalil bahwasanya seorang wali harus ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Sifat yang kedua, wali harus bersifat lembut kepada kaum muslimin dan keras kepada orang-orang kafir, serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 54. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Dan kita katakan tadi al-walayah maknanya apa? Mahabbah. Wali artinya kecintaan. Ini Allah menyebutkan Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka mencintai Allah. Berarti mereka wali-wali Allah. Apa sifat-sifat mereka? Adzillatin 'alal mu'minin, lemah lembut terhadap orang-orang beriman, aizzatin 'alal kafirin, dan keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Maka kalau ada sebagian orang dianggap sebagai wali Allah Subhanahu wa taala, sementara dia sangat dekat dengan orang-orang kafir, sementara mengejek orang-orang Islam, ya, maka ini bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan orang-orang Islam dan sangat dekat dengan orang-orang kafir, ya, maka ini bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang ketiga, beriman dan takwa, dan ini ciri utama, ya, ciri utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini nas dalam hal ini, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya, ingatlah, wali-wali Allah adalah orang-orang yang tidak ada ketakutan kepada mereka, tidak ada kekhawatiran, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Oleh karena tidak mungkin kewalian oleh Allah diraih kecuali dengan keimanan dan ketakwaan. Semakin tinggi iman dan takwa, semakin tinggi kewalian dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin jauh dari keimanan dan ketakwaan, maka semakin jauh perwalian dia dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya semua orang bisa jadi wali. Namun wali bertingkat-tingkat. Semua orang barang siapa yang beriman dan bertakwa, itulah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana dia keimanannya semakin tinggi, sejauh mana ketakwaannya semakin tinggi, maka semakin tinggi kewalian dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semakin jauh maka semakin jauh pula kewalian dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini, untuk mempermudah pemahaman tentang wali, maka saya mendatangkan contoh wali yang disepakati oleh kita semua. Wali yang sangat sakti, dialah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Gampang. Dia wali atau bukan? Wali. Dia sakti atau tidak Umar bin Khattab? Sakti atau tidak? Nanti kita sebutkan Umar bin Khattab sakti. Karena orang identiknya dengan apa? Orang identiknya dengan kesaktian. Kita ingin sebenarnya semuanya wali. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya wali. Namun karena pandangan masyarakat namanya yang wali harus sakti, maka mau tidak mau kita datangkan contoh Umar bin Khattab sebagai wali yang sakti. Saya akan sebutkan kesaktian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Qad kana fima qablakum minal umami nasun muhaddatsun." Sungguh pada umat-umat sebelum kalian ada orang-orang yang muhaddatsun, diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa iyyakum min ummati ahadun fa innahu Umar. Kalau ada seorang seperti itu di umatku, maka dia adalah Umar. Langsung dapat ilham dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga bersabda tentang Umar, "Innallaha wada'al haqq 'ala lisani Umar yaqulu bihi." Allah meletakkan kebenaran di lisannya Umar. Kebenaran berada di lisannya Umar dan Umar mengucapkan kebenaran tersebut. Yang lebih canggih daripada ini, Nabi mengatakan, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Kalau ada nabi setelahku, maka dia adalah Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya para hadirin, kita lihat betapa sering Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu punya ide disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa kali Umar punya ide disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti masalah hijab terhadap istri-istri Nabi. Maka turunlah firman Allah menyetujui ide Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan terkadang Nabi keliru, Umar yang benar.
Seperti tatkala kisah perang Badar, ya. Umar waktu ditanya oleh Nabi SAW bagaimana tentang tawanan-tawanan perang Badar, Umar punya ide. Begini saja, kata Umar, orang yang paling dekat datang bunuh, sembelih. Ya. Jadi misalnya dia mengatakan yang sepupu, yang jadi kalau ada sepupunya ditawan di perang Badar, maka sepupunya dari kaum muslimin bunuh langsung sepupunya yang dari orang kafir. Jadi biar menunjukkan bahwasanya Islam telah memisahkan antara karib kerabat. Ya. Jadi Islam bisa memisahkan antara kakak dan adiknya, antara ayah dan anaknya. Maka Umar punya ide yang sangat sangar, kata Umar, jangan bunuh sembarang orang, yang bunuh kerabatnya, biar tahu bahwasanya Islam adalah pembeda. Namun Nabi SAW tidak setuju dengan ide Umar ini. Nabi ingin agar ada tawanan-tawanan tersebut ditebus oleh orang-orang kafir, maka akhirnya dijalankan oleh, dan ini ide ini disetujui oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka akhirnya tawanan-tawanan perang Badar tersebut tidak jadi dibunuh, tetapi barang siapa yang ingin menebus maka silakan. Maka datanglah orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Arab dari Mekah, kemudian mereka menebus tawanan-tawanan tersebut dengan uang. Ternyata setelah itu Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam surat Al-Anfal, saya lupa ayatnya, ya. Intinya kemudian Abu Bakar dan Nabi menangis. Ya, Nabi SAW menangis dan Abu Bakar radhiyallahu taala menangis. Ternyata ijtihad Nabi dan Abu Bakar keliru, yang benar ijtihadnya apa? Umar. Dan beberapa ayat seperti, artinya ada contohnya, ada berapa kali, 4 kali atau lebih Umar punya ide, ternyata Allah setuju dan diturunkan ayat seperti masalah hijr Ismail, ya, masalah maqam Ibrahim. Kemudian turun juga ayat menyetujui ide Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan kita bisa bayangkan bagaimana seorang idenya disetujui oleh Rabbul Alamin. Dia wali atau bukan? Ide antum aja belum tentu disetujui oleh kepala sekolah. Kepala sekolah belum tentu setuju, mudir belum tentu setuju dengan ide antum. Ini Umar, idenya disetujui oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bukan wali? Maka lin Nabi dalam ayat, maka lin Nabi walladzina amanu ayyakuna lahu asra hatta yudkhinu fil ard. Ya. Allah melarang, tidak pantas Nabi dan orang beriman untuk punya tawanan-tawanan. Allah negur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi dan Abu Bakar menangis, dan ternyata ide Umar yang benar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kemudian di antara kesaktian Umar pernah mengutus suatu pasukan untuk berperang. Dalam perjalanan sebulan perjalanan, ya jauh lah zaman dahulu, sebulan perjalanan dengan onta, ya jauh. Kemudian tatkala mereka berperang, Umar lagi sedang khutbah, di tengah khutbah tiba-tiba Umar berteriak di hadapan orang-orang, "Ya Sariyata al-Jabalu, ya Sariyatu al-Jabal." Kata Umar bin Khattab mengatakan, "Wahai Sariyah al-Jabala, hendaknya engkau mendekati ke gunung." Rupanya mereka yang jauh tersebut mendengar ada suara teriakan. Rupanya mereka dalam keadaan genting. Allah menjadikan Umar melihat kondisi mereka dalam keadaan genting. Kalau mereka tidak berlindung ke gunung, mereka bakalan kalah. Maka Umar berteriak seketika itu pula di atas mimbar, "Ya Sariyatu al-Jabala, wahai Sariyah, hendaknya kau bawa pasukanmu." Sariyah adalah nama pemimpin mereka. "Hendaknya kau bawa pasukanmu ke arah gunung." Akhirnya mereka dengar ada suara tersebut, mereka jalankan. Kemudian mereka menang. Ini sakti atau tidak? Tidak pakai telepon, ke gunung, enggak. Ini langsung kelihatan, langsung teriak, suaranya kedengaran. Zaman dahulu belum ada telepon, belum ada mikrofon, ya. Ini sakti atau tidak? Sakti atau tidak? Sakti lah, masa enggak sakti. Ini sakti. Sekarang kita bicara Umar yang super sakti. Kemudian di antara kesaktian Umar, ya, beliau ini bukan cuma ditakuti oleh orang kafir. Umar jelas ditakuti oleh orang kafir. Kata siapa namanya? Ibnu Mas'ud, ya. Beliau mengatakan, "Mazilna a'izza mundu aslama Umar." Kami kaum muslimin menjadi jaya, menjadi kokoh setelah Umar masuk Islam. Dahulu para sahabat waktu mereka masuk Islam di awal Islam, mereka tidak berani sholat di Masjidil Haram, tidak berani. Dilarang oleh orang kafir. Begitu Umar masuk Islam, mereka bebas sholat di Masjidil Haram. Kenapa orang-orang kafir takut sama Umar? Mau melarang lawan saya. Umar badannya tinggi, tegap, besar. Sama dengan Khalid ibn Walid. Badan juga besar. Sampai orang-orang terkadang kalau lihat Khalid ibn Walid dari jauh disangka itu Umar. Karena mereka ini mirip, badannya tinggi dan sama-sama besar. Ya. Badan besar itu pengaruh, ya. Saya pernah lihat waktu di Mekah, ini cerita aja, waktu lagi naik mobil,
Tahu-tahu ada orang di mobil, ada orang di depannya apa namanya? Menahan. Jadi dia bel-bel, orangnya nggak keluar-keluar. Bel-bel nggak keluar-keluar, ternyata orang yang mobil di badannya besar sekali. Kalau badannya gede dia takut, langsung pergi ya. Dikira yang supir di belakang badannya kecil. Ternyata begitu keluar, wow badannya gede, langsung ya udah, afwan. Kalau kecil mungkin diomelin, tapi nggak berani. Jadi Umar badannya besar, dan besarnya badan pengaruh membuat orang-orang kafir takut. Ternyata Umar bukan cuma ditakuti oleh manusia, setan-setan pun takut. Kata Nabi SAW, ya Ibn al-Khattab, wahai Ibn al-Khattab, walladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Ma laqiyaka syaitanu qad salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjik. Kata Nabi SAW, tidak satu setan pun yang melihat kau menempuh satu jalan, kecuali setan akan lari cari jalan yang lain. Kalau kita, setan ingin dekati kita, kita goda itu si fulan tuh goda. Setan pada mendekat ingin goda. Ini Umar, setan kabur semua. Sakti atau tidak? Ya akhi, sakti. Ada orang kemasukan, Umar datang lari jinnya semua. Makanya kalau ada orang kemasukan sihir, santet, enggak usah baca-baca, datang Umar, setan kabur semua, sembuh langsung. Kenapa? Setan takut sama Umar. Ini saktinya luar biasa, ya. Sementara kalau kita, setan bukan takut, setan malah mendekat, ingin menggoda. Oleh karenanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, maka tidak diragukan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala adalah salah satu sosok yang sakti yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tazkiyah dan rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Umar meskipun beliau sakti, beliau tidak maksum. Ini kesalahan dari masyarakat yang ada di sekitar di kita, terkadang mengatakan namanya wali tidak boleh salah. Seakan-akan kemaksuman merupakan syarat kewalian. Jadi kalau ada seorang sudah dicap wali kemudian salah, maka batalah kewalian dia. Ini oleh karenanya masyarakat kita dapati terkadang membela membabi buta. Karena ada seorang sudah dia predikatkan wali, maka meskipun orang itu salah maka dibela terus. Kenapa? Kalau sampai dikatakan dia salah maka walinya batal. Ini tidak benar. Tidak benar. Oleh karenanya kita dapati ada seorang kiai dianggap wali. Padahal kiai ini kadang masuk bar, kemudian minum bir, kemudian minum bir. Kita bilang itu wali kok minum bir? Itu haram. Dia bilang itu kan menurut kamu haram. Tapi waktu birnya masuk ke lehernya langsung jadi air putih. Ini mereka bilang demikian. Langsung masuk air putih. Subhanallah, dari mana seperti ini? Kalau jadi air putih kenapa mabok? Jadi semuanya mereka takwil karena mereka bilang itu menurut pandanganmu. Adapun menurut mereka itu halal. Mereka mengatakan ada wali, ada seorang ya masih hidup sekarang, terkenal. Ya, waktu saya ke salah satu kota di Pekalongan diceritakan ada seorang sangat terkenal, namun dia tidak pernah sholat Jumat. Tidak pernah sholat Jumat. Namanya orang kan harus sholat Jumat. Ditanya di mana dia? Dia sholat Jumatnya di Mekah. Sholat Jumatnya di mana? Di Mekah. Teman-teman cerita, akhirnya ada sebagian ikhwan yang dia ngeyel, ingin tahu ini benar ke Mekah atau tidak ini. Katanya sholat Jumatnya, karena sholat Jumat tidak muncul, ditanya kemana? Sholat Jumatnya di Mekah. Akhirnya mereka ini tidak sholat Jumat pada waktu sholat Jumat. Ingin bertamu di rumah wali ini. Maka datanglah mereka di rumah wali tersebut. Mereka ketuk pintunya, ternyata sang wali lagi main orgen. Hari Jumat ini dia main apa? Orgen. Katanya ke Mekah, kok main orgen? Ruhnya ke Mekah, badannya main orgen. Ada saja jawabannya. Dan ini cerita konyol sejak dulu. Jadi kata mereka, kemana si fulan? Sampai saya sebut nukil dari internet ya tentang masalah itu. Jadi orang ini dikatakan dia pas sholat Jumat hilang. Tahu-tahu begitu sholat Jumat dia datang dengan bawa korma dari Mekah, dengan bawa makanan-makanan dari Mekah yang tidak ada di tempat tersebut. Kenapa ditanya di mana kamu? Saya sholat Jumat di Mekah. Padahal di Mekah belum sholat Jumat. Kalau kita jam 12 ini di Mekah masih jam 8, orang imamnya masih tidur. Bagaimana dia sholat Jumat di Mekah? Beda antara Mekah dengan kita berapa jam? 4 jam. Kalau di sini malah 5 jam. Makanya kalau di sini sholat Jumat, di sana orang masih tidur. Orang Arab Saudi masih tidur. Bagaimana dikatakan dia sholat Jumat? Namun orang-orang dulu mudah diperdaya, dibodoh-bodohin.
Dia tahu-tahu hilang bawa korma, ya korma mungkin setan yang ngambilkan. Padahal di Mekah belum salat Jumat. Namun demikianlah. Intinya saya katakan mereka orang-orang awam menganggap namanya wali harus maksum, tidak boleh apa? Tidak boleh salah. Dan ini akidahnya orang-orang Syiah. Dan ini akidah yang berbahaya. Saya ulangi, akidah meyakini ada yang maksum selain Nabi itu akidah berbahaya. Akidah yang diadopsi dari orang-orang Syiah, dan ini keistimewaan orang Syiah. Asalnya ini adalah akidahnya orang Syiah meyakini ada yang maksum selain Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya katakan ini akidah yang berbahaya? Karena konsekuensi dari akidah ini sangat berbahaya. Kita tahu bahwasanya Imam Malik mengatakan, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad ila sahib hadzal qabr. Setiap orang boleh diambil perkataannya dan boleh ditolak perkataannya kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad apa artinya Nabi Muhammad dikatakan maksum? Artinya seorang dikatakan maksum, artinya perkataannya enggak boleh salah dan perbuatannya enggak boleh salah. Berarti kalau perkataannya enggak boleh salah, perbuatannya enggak boleh salah, berarti perkataannya dapat wahyu dari Allah dan perbuatannya dapat bimbingan dari Allah, dari Tuhan. Dan kalau artinya perkataannya dan perbuatannya tidak boleh salah, berarti perkataannya dan perbuatannya merupakan hujjah, merupakan argumen, merupakan sumber hukum. Karena ini pasti benar. Dan kita berhujjah dengan sumber hukum yang benar. Dari sini, makanya sumber hukum Islam ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kenapa? Karena hadis-hadis Nabi ini bersumber dari orang yang maksum, yang tidak mungkin apa? Salah. Seandainya Nabi mungkin salah, hadis tidak bisa jadi sumber hukum. Saya ulangi, kalau seandainya Nabi Muhammad mungkin salah, atau kalau salah dia tidak ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hadis tidak bisa menjadi sumber hukum. Kapan hadis harus menjadi sumber hukum? Tatkala Nabi maksum, tidak mungkin salah, maka perkataan dan perbuatannya merupakan sumber hukum. Nah, orang-orang Syiah bikin kesesatan. Mereka mengatakan kita punya imam-imam 12, maksum semuanya. Apa konsekuensi dari perkataan mereka ini? Berarti perkataan imam-imam mereka dan perbuatan imam-imam mereka ini juga dalil sumber hukum yang lain selain hadis. Selain hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya akhirnya orang-orang Syiah punya sumber-sumber hukum yang lain. Sumber hadis-hadis mereka bukan hadis-hadis Nabi, tapi hadis-hadis imam. Maka muncullah 8 buku kitab hadis mereka. Kitab hadis mereka bukan Sahih Bukhari, bukan Sahih Muslim, bukan Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Mustadrak Al-Hakim, Musnad Imam Ahmad. Itu semua buku-buku hadis Nabi Muhammad SAW. Mereka punya buku hadis-hadis imam. Apa di buku-buku tersebut? Seperti Al-Kafilul Kulaini, 8 jilid. Antum buka coba. Mungkin hadis-hadis Nabi cuma sedikit. Semuanya isinya berkata imam ini, berkata imam anu, berkata Ja'far As-Sadiq, berkata Muhammad Al-Baqir, berkata Ali bin Abi Thalib, berkata Hasan, berkata Husain, berkata Ali Ridha. Jadi buku-buku hadis bukan hadis Nabi, tapi hadis-hadis apa? Imam. Dan ini sumber hukum. Kenapa? Imam-imam mereka maksum. Contohnya lagi, seperti kitab Biharul Anwar, kalangan Al-Majlisi, 110 jilid. Antum baca isinya berkata imam ini, imam ini. Kalau ada perkataan hadis Nabi cuma sedikit. Intinya semuanya hadis-hadis imam. Ada lagi tafsir Istibsar, Al-Istibsar, Tahdzibul Ahkam karangan Tusi. Kemudian Man la Yadurul Faqih. Kemudian kitab Al-Wafi, kemudian kitab Wasailus Syiah, kemudian kitab Mustadrakul Wasail. 8 kitab semuanya isinya hadis-hadis imam. Makanya saya bilang kita enggak mungkin nyambung sama orang-orang Syiah karena sumber hukum kita cuma 2, Al-Quran dan hadis Nabi. Mereka punya sumber hukum yang lain, sumber-sumber hukum yang lain 8 kitab tadi yang kita tidak kenal sama sekali kitab-kitab tersebut. Dan kalau kita mengatakan ada seorang yang maksum selain Nabi SAW, maka kita menghilangkan fungsi Nabi sebagai Nabi terakhir. Saya ulangi, ini poin penting. Kalau kita mengatakan ada orang yang maksum selain Muhammad SAW, maka kita menghilangkan fungsi Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Kenapa? Berarti masih ada penyempurnaan, masih ada sumber-sumber hukum yang lain. Sebenarnya imam mereka, imamnya orang Syiah itu sama dengan Nabi sebenarnya. Fungsinya sama. Tatkala kita dikatakan ini maksum, ini juga maksum, maka tidak ada perbedaan fungsi. Sama-sama. Cuma satunya mereka tidak mau menamakan Nabi. Mereka hanya namakan apa? Imam. Namun fungsinya sama. Tidak ada bedanya. Oleh karena mereka meyakini perkataan imam tersebut merupakan sumber hukum. Perkataan imam mereka wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan imam mereka bisa mengkhususkan hadis Nabi. Bahkan bisa mengkhususkan Al-Quran. Perkataan-perkataan imam mereka bisa memansuhkan hadis Nabi. Dan juga bisa memansuhkan Al-Quran. Jadi para imam tersebut fungsinya seperti Nabi, tidak ada bedanya.
Dan ini menghilangkan fungsi Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Buat apa Nabi Muhammad menjadi Nabi terakhir kalau ternyata ada orang yang maksum selain siapa? Selain Nabi Muhammad SAW. Dari sini kita tahu bahayanya agama Syiah karena sumber hukum mereka berbeda dengan sumber hukum kita. Dan masalah maksum selain Nabi Muhammad SAW ini diadopsi oleh orang-orang awam, orang-orang sufi yang ekstrim. Ya. Sehingga mereka menyatakan ada wali-wali mereka harus maksum. Wali-wali enggak boleh salah. Padahal bukanlah syarat wali harus maksum. Makanya saya datangkan contoh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah contoh wali. Tadi kita sepakati, sakti atau tidak tadi? Sakti. Namun dia melakukan kesalahan-kesalahan. Contoh kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh Umar. Contohnya tatkala Nabi SAW berumrah pada tahun ke-6 Hijriah bersama 1.400 kaum muslimin yang dikenal dengan umrah Hudaybiyah. Ya, tatkala itu Nabi SAW berangkat dengan 1.400 pasukan, para sahabat sambil membawa senjata karena mereka khawatir akan dihadang, dan ternyata benar mereka dihadang, kemudian dilarang untuk masuk dalam Mekah untuk berumrah, sehingga akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah tatkala itu dengan syarat Nabi harus membatalkan umrahnya dan pulang ke Madinah. Tatkala itu Umar tidak terima dengan persyaratan ini. Bukan cuma Umar, banyak sahabat juga yang tidak terima. Kenapa? Mereka sudah siap tempur. Sudah jalan jauh-jauh dari Madinah menuju Mekah, jauh loh 400 kilo. Sudah sampai di Hudaybiyah, sebentar lagi masuk Mekah untuk umrah, dan betapa rindunya mereka untuk melihat Mekah. Mereka telah diusir dari kampung mereka. Mereka diusir dari kampung mereka. 6 tahun sudah tidak pernah melihat Ka'bah, tidak pernah tawaf. Mereka betapa rindunya ingin apa? Ingin umrah. Tahu-tahu sudah siap-siap dan sudah siap mati, tahu-tahu dilarang dan Nabi setuju. Akhirnya bikin perundingan Hudaybiyah yang perundingan tersebut zahirnya merugikan kaum muslimin. Maka Umar protes saat kala itu. Umar datang kepada Nabi SAW. Ya Rasul, alasta alal haq. Benar, saya di atas kebenaran. Alasna alal haq wa hum alal batil. Kata Umar, wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran sementara orang-orang musyrikin di atas kebatilan? Kata Nabi, benar. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fin nar? Ya Rasulullah, bukankah kalau kita berperang kemudian kita meninggal masuk surga, sementara kalau mereka meninggal mampus masuk neraka? Kata Nabi, benar. Kata Umar bin Khattab, falima nu'ti daniyata fi dinina. Kalau gitu ngapain kita mengalah, ngapain kita merendah? Maka Rasulullah SAW tetap bertahan dengan pendapatnya. Umar tidak setuju dengan keputusan Nabi. Maka Umar pun pergi ke Abu Bakar. Bilang, ya Abu Bakar, sama perkataan Umar. Wahai Abu Bakar, bukankah kita di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan? Kenapa? Bukankah kalau kita meninggal masuk surga, mereka mampus masuk neraka jahanam? Kenapa kita mengalah? Kata Abu Bakar, innahu Rasulullah. Ingat, Muhammad itu utusan Allah, keputusan dia pasti benar. Akhirnya Rasulullah SAW waktu itu menyuruh para sahabat untuk membatalkan umrahnya, untuk mencukur rambutnya, untuk memotong sembelihannya. Mereka tidak mau, para sahabat tidak mau. Disuruh oleh Nabi, tidak mau. Dan di sini ingat, di sini orang-orang Syiah berusaha mencela para sahabat. Lihat, para sahabat tidak nurut kepada Nabi Muhammad. Disuruh nyukur rambut, tidak mau apa? Nyukur. Para ulama menjelaskan para sahabat kenapa tidak mau nyukur, mereka berharap Rasulullah berubah pikiran. Karena kan Rasulullah sering musyawarah dengan para sahabat kan. Rasulullah SAW sering musyawarah, sekarang mereka kasih pendapat mereka, siapa tahu Nabi berubah pikiran sehingga mereka tidak mau. Jangan dulu, siapa tahu Nabi berubah pikiran. Akhirnya Nabi pun sedih waktu itu, maka Nabi ketemu dengan Ummu Salamah mengatakan, kau cukur aja rambutmu. Maka Nabi pun mencukur rambutnya di hadapan para sahabat. Setelah para sahabat lihat Nabi sudah cukur rambut, maka enggak mungkin berubah pikiran kalau begitu. Maka mereka langsung segera mencukur rambut mereka dan mereka segera menyembelih sembelih-sembelihan mereka. Di sini perhatikan, yang benar Abu Bakar atau Umar dalam kasus ini? Abu Bakar. Padahal Umar lebih sakti dari Abu Bakar. Abu Bakar saya tidak pernah dengar ada dalil bahwasanya beliau sakti, tidak ada. Ada yang bisa menunjukkan dalil Abu Bakar sakti? Dari sisi kesaktian ya, tidak ada. Jadi saya katakan Umar lebih sakti dari Abu Bakar. Ternyata dalam kasus ini Umar salah dan Abu Bakar yang benar. Contohnya lagi, contoh kedua. Tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, maka Umar marah tatkala itu. Umar mengatakan, barang siapa yang bilang Muhammad meninggal, saya tebas lehernya. Orang juga takut. Umar kan marah.
bawa pedang. Siapa yang bilang Muhammad SAW meninggal dunia, saya potong lehernya. Tidak ada yang bisa menenangkan Umar kecuali Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Kau akan meninggal sebagaimana mereka juga akan meninggal. Rasulullah SAW adalah orang yang juga akan meninggal. Afa immata au qutilan qalabatum ala aqabikum? Apa kalau dia meninggal, kalian akan berubah kembali ke belakang? Jadi seakan-akan Umar baru mendengar ayat-ayat tersebut. Ternyata dia salah. Yang benar Abu Bakar yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW bisa meninggal dunia. Kasus yang ketiga, tatkala Abu Bakar hendak memerangi orang-orang yang menentang membayar zakat. Tatkala itu Abu Bakar keras, sementara Umar melarang Abu Bakar. Kata Umar, wahai Abu Bakar, bagaimana kau memerangi orang-orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Maka Abu Bakar bantah. Abu Bakar mengatakan, kecuali kalau mereka melanggar hak la ilaha illallah. Di antara hak la ilaha illallah mereka harus bayar zakat. Maka Abu Bakar pun tetap bersikeras memerangi mereka, dan ternyata Abu Bakar di atas kebenaran dan Umar yang keliru. Dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya seorang wali tidak harus maksum dan tidak maksum. Yang maksum cuma siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang wali bisa saja bersalah dan bahkan salahnya berulang-ulang. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia bersalah dan kesalahannya berulang-ulang. Kemudian poin yang sangat penting, perhatikan di sini, tidak berarti orang yang sakti lebih afdol daripada orang yang tidak sakti. Perhatikan ini. Maksudnya apa? Wali tidak harus sakti. Mana yang lebih wali? Abu Bakar atau Umar? Abu Bakar jelas lebih wali. Kalau kita bicara tentang keutamaan Abu Bakar terlalu banyak. Bahkan di antara perkataan Umar, la wuzina imanu Abi Bakrin ma imanil ummah la rajiha imanu Abi Bakrin. Kalau tidak salah diriwayatkan dari perkataan Umar. Kata Umar mengatakan, kalau seandainya ditimbang imannya Abu Bakar dibandingkan dengan imannya umat, maka masih lebih berat imannya Abu Bakar. Luar biasa keimanan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tatkala Umar berusaha untuk melombai Abu Bakar, Umar menyumbang dengan setengah hartanya, ternyata Abu Bakar menyumbangkan dengan seluruh hartanya. Kalah ya Umar bin Khattab. Jadi Abu Bakar luar biasa. Dan nilai dia lebih tinggi daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ternyata kalau dilihat dari kesaktian, Umar lebih sakti daripada Abu Bakar. Tidak ada dalil-dalil secara khusus menunjukkan Abu Bakar sakti, tapi ada dalil-dalil secara khusus yang menunjukkan Umar sakti. Ini dalil bahwasanya tidak harus orang yang sakti itu lebih mulia di sisi Allah daripada yang tidak sakti. Karena Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya kesaktian karomah dalam tanda petik dalam arti khusus kesaktian atau keajaiban itu diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya berdasarkan kebutuhan. Terkadang seorang imannya sudah tinggi, Allah tidak kasih karomah. Buktinya para sahabat dalam medan peperangan meninggal atau tidak? Meninggal. Dalam perang Uhud, dalam perang Badar tidak ada kesaktian. Dalam perang Badar Allah tidak menjadikan mereka sakti, tapi Allah turunkan malaikat untuk memenangkan. Para sahabat tidak jadi sakti, tidak jadi kebal. Ya. Dan dalam perang Uhud banyak di antara mereka meninggal dunia. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya karomah karenanya lebih banyak muncul di zaman para tabi'in daripada zaman para sahabat. Kenapa? Karena iman tabi'in lebih lemah dan mereka lebih butuh untuk apa? Dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya katakan bahwasanya kalau ada orang misalnya diberi karomah berupa kesaktian, bukan berarti dia lebih mulia daripada yang tidak punya kesaktian. Dalil yang paling nyata adalah antara Umar dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar lebih mulia daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, akan tetapi Umar lebih sakti daripada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, saya bacakan saja dari buku saya ini. Ya. Yang berikutnya yang itu seorang wali tetap harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Hal ini sebagaimana Umar yang tetap melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Berikutnya, walaupun seorang wali, tetap perkataan dan perbuatannya harus ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Umar adalah seorang wali namun perkataannya ditimbang kembali kepada perkataan Nabi, ayat dan hadis.
Oleh karena tatkala Umar mengatakan siapa yang bilang Muhammad mati akan saya penggal lehernya, kita tidak terima perkataan Umar meskipun dia wali. Tapi kita timbang dengan ayat, ternyata ayat mengatakan Nabi Muhammad bisa meninggal dunia. Seorang wali yang telah jelas perkataannya, yang telah salah perkataan dan perbuatannya menyelisih sunnah, maka harus kembali kepada kebenaran dan tidak menentangnya. Sebagaimana Umar tatkala ditegur oleh Nabi Muhammad ditegur oleh Abu Bakar, tatkala dia mengatakan siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal akan saya penggal lehernya, Abu Bakar tegur. Ayat menunjukkan Rasulullah SAW bisa meninggal. Maka Umar tidak mengatakan, wahai Abu Bakar, tidakkah kau ingat sabda Nabi bahwasanya saya dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala? Saya enggak salah. Enggak, Umar enggak begitu. Maka Umar pun tunduk dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seorang wali harus mematuhi syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang sangat penting yang pernah saya bahas dalam masalah pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Sering orang-orang sufiah yang ekstrim menjadikan dalil bahwasanya wali bisa keluar dari syariat Nabi. Dengan dalil Khadir keluar dari syariat siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ini pendalil yang sangat berbahaya. Ini adalah orang-orang zindik. Orang-orang zindik. Oleh karenanya sampai-sampai Ibnu Hajar menulis buku khusus tentang masalah ini. Antara hakikat Nabi Khadir alaihissalam, dan dia mengatakan perkataan pertama yang menghilangkan banyaknya kezindikan adalah menyatakan Khadir adalah seorang nabi bukan wali. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hajar, pendapat yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, dan Ibnu Katsir membantah pendapat yang mengatakan Khadir adalah wali dalam tafsirnya, dalam juga kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ya. Karena kalau orang menganggap Khadir wali, ada sebagian ulama Ahlus Sunnah yang menganggap Khadir itu wali. Namun tidak melazimkan bahwasanya Khadir itu wali, dia keluar dari syariat Nabi Musa. Karena asalnya Nabi Musa diutus kepada Bani Israel, tidak diutus kepada Khadir. Khadir kan kaum yang lain. Adapun makanya waktu ketemu antara Khadir dengan Nabi Musa, Khadir bertanya, siapa kau? Kata Nabi Musa, saya Musa. Maka Khadir berkata, kau Musanya Bani Israel. Artinya Musa itu banyak ya. Ada mungkin Musa Pekalongan, ada Musa Martapura, tapi Khadir berkata, kau Musanya Bani Israel, berarti kaum yang lain. Asalnya Musa tidak diutus kepada siapa? Khadir. Terlebih lagi ternyata Khadir adalah seorang nabi. Makanya Allah mengatakan atainahu rahmatan wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan dari dia ilmu dari kami. Makanya Nabi Khadir tatkala bertemu Nabi Musa, Khadir mengatakan, wahai Musa, innaka ala ilmin 'allamaka Allah la 'alamuhu ana. Wahai Musa, kau di atas ilmu yang Allah ajarkan kepadamu dan saya tidak tahu. Ana ala ilmin 'allamani Allah, dan saya di atas ilmu yang Allah ajarkan kepada saya, la ta'lamuhu anta, kau tidak tahu. Jadi Nabi Khadir membandingkan tadi dengan Musa. Jadi menunjukkan sama-sama nabi. Kau punya ilmu, saya tidak tahu, saya juga punya ilmu, kau tidak tahu, wahai Musa. Jadi pendapat yang benar, Khadir adalah seorang nabi. Kemudian yang benar Nabi Khadir pun tidak keluar dari syariat Nabi Musa. Mereka yang menyangka Nabi Khadir keluar dari syariat Nabi Musa, ini pendapat yang keliru. Kenapa? Lihat, Nabi Khadir waktu dia melakukan pelanggaran, orang-orang sufi menganggap Nabi Khadir keluar dari syariat Nabi Musa. Dia ngerusak apa namanya? Kapal. Ngerusak kapal, Nabi Musa mengingkari. Kata mereka, lihat, berarti dia keluar dari syariat Nabi Musa. Dia bunuh anak. Ternyata Nabi Musa mengingkari. Kemudian dia mendirikan apa? Tembok yang runtuh. Diingkari oleh Nabi Musa. Berarti Nabi Khadir keluar dari syariat Nabi Musa. Jawabannya tidak keluar. Kenapa? Nabi Musa mengingkari karena tidak tahu hikmahnya. Nabi Musa mengingkari bukan karena Nabi Khadir keluar dari syariatnya, namun karena Nabi Musa tidak tahu apa hikmah di balik tersebut. Setelah Nabi Khadir menjelaskan hikmahnya, Nabi Musa terima atau tidak? Terima. Artinya syariat apa yang dikerjakan oleh Nabi Khadir tidak bertentangan dengan syariat Nabi Musa. Seandainya Nabi Musa tahu hikmahnya, Nabi Musa juga akan ikut-ikutan hancurkan kapal. Seandainya Nabi Musa tahu bahwasanya di bawah tembok ini ada harta milik anak yatim, maka Nabi Musa akan juga melakukan sebagaimana dilakukan oleh Nabi Khadir. Oleh karenanya para hadirin, ijma ulama, sepakat ulama. Barang siapa yang menganggap ada orang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, maka dia orang kafir, bukan orang Islam. Makanya barang siapa mengatakan agama terbagi menjadi syariat dan hakikat, barang siapa sudah sampai hakikat tidak perlu lagi ibadah, ini orang bukan orang Islam. Keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Barang siapa menganggap seorang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad meskipun dalam sebagian juz'iyah, hanya sebagian perkara, oh kalau zakat saya berzakat, untuk sholat saya keluar dari syariat Nabi Muhammad, saya punya cara sholat sendiri, ini bukan orang Islam.
Apalagi kalau dia keluar secara total dari seluruh syariat Nabi Muhammad. Sedangkan dia berkeyakinan boleh keluar dari sebagian syariat Muhammad, dia bukan orang Islam. Syahadanya batal. Kenapa? Dia telah mengingkari Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia meyakini boleh keluar secara total, saya sudah sampai hakikat, maka saya tidak perlu salat. Kita bilang, ya akhi, mana yang lebih tahu hakikat, kau atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad SAW tahu hakikat, dia tetap salat. Sampai sakit-sakitan tetap aja salat. Sampai kakinya bengkak. Apa kata dia? Itu karena Nabi Muhammad sebenarnya boleh enggak salat, cuma dia kasih contoh sama umatnya. Katanya sebenarnya Nabi Muhammad tuh sebenarnya boleh enggak salat, cuma dia kasih contoh kepada umatnya. Subhanallah, ada aja mereka bisa ngeles. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang wali, ya jangankan seorang wali, bahkan nabi saja, nabi yang lain pun harus taat kepada Nabi Muhammad. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, walau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Kata Nabi SAW, seandainya Nabi Musa masih hidup, maka tidak boleh bagi dia kecuali dia harus jadi pengikutku. Jadi harus jadi apa? Pengikutku. Nabi Musa kalau masih hidup, dia harus ikut Nabi Muhammad SAW. Dan Allah telah mengambil janji dari para nabi. Kalau datang Nabi Muhammad, latansurunnahu. Kalian akan tolong Nabi tersebut. Kalian harus beriman kepada Nabi tersebut dan harus menolong Nabi tersebut. Oleh karenanya Nabi Isa alaihissalam tatkala turun di akhir zaman, dia tidak punya syariat sendiri, tidak. Dia mengikuti syariat Nabi Muhammad. Bahkan dia solat di belakang salah seorang dari umat Muhammad, dia solat di belakang Imam Mahdi. Imam Mahdi sudah jadi imam, dia tidak mau. Dia mundur, kemudian jadi makmum di belakang siapa? Imam Mahdi. Padahal dia seorang Nabi. Namun tatkala dia turun di zamannya umat Muhammad, maka dia mengikuti syariatnya umat siapa? Syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja para nabi ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang kalau wali, maka boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad. Ini makanya ini wali syaitan. Ini wali syaitan, wali yang seperti ini. Namun mereka mengatakan wali kedudukannya lebih tinggi daripada nabi. Ini repot. Sebagian perkataan Ibnu Arabi. Dia mengatakan maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaikur rasul wa duna wali. Kata mereka, kedudukan kenabian di tengah-tengah, di atas rasul dan di bawah wali. Jadi menurut orang-orang sufi yang paling tinggi wali, kemudian nabi, baru kemudian apa? Rasul. Menurut kita orang Islam kebalik, harusnya yang paling tinggi apa? Rasul, baru kemudian nabi, baru kemudian apa? Wali. Kenapa mereka mengatakan wali lebih tinggi daripada nabi? Dalilnya Khidir. Khidir lebih tinggi daripada siapa? Nabi Musa. Padahal tidak benar, sebagaimana tadi telah kita jelaskan. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah yang bisa kita ambil atau di antara ciri-ciri wali, seorang wali tidak boleh menyombongkan dirinya dengan mengaku-ngakui adalah wali. Tidak boleh. Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian menyatakan diri kalian suci. Dialah Allah yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Maka tidak ada kita dapati para ulama yang karya mereka begitu banyak, ngaku-ngaku saya adalah wali, tidak pernah. Tidak pernah. Kenapa? Karena mereka jauh daripada namanya riya, jauh dari namanya merasa diri hebat. Kita tidak dapati Abu Bakar mengatakan saya wali Allah, Umar mengatakan saya wali Allah. Mereka tidak pernah mengatakan demikian. Justru mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Umar yang takut termasuk orang-orang munafik. Itu hakikat wali Allah, takut kepada Allah, bukan pede merasa dirinya sebagai apa? Sebagai wali Allah. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya bukan termasuk syarat wali Allah harus punya karomah. Saya katakan. Karomah dalam tanda petik, saya sering ulang-ulang ini, karomah dalam arti kesaktian. Sebenarnya wali-wali punya karomah. Namun karomah itu bukan cuma kesaktian, karomah itu banyak. Saya bilang di antara karomah yang paling mulia yang Allah perintahkan adalah istiqomah. Itu karomah yang luar biasa yang menunjukkan seorang itu wali. Allah mengatakan fastaqim kama umirt. Yang Allah perintahkan kita adalah untuk kita istiqomah. Istiqomahlah engkau wahai Muhammad. Wa man taba ma'ak. Demikian juga orang-orang yang mengikuti engkau, yang bertobat bersamamu. Istiqomahlah kalian. Oleh karenanya kita diperintahkan oleh Allah fastaqimu ilaihi, istiqomahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman sekarang ini, zaman yang orang-orang pada rusak, ada seorang pemuda yang tampan Masya Allah, disukai oleh para wanita, kemudian dia tundukkan pandangan, dia sholat 5 waktu di masjid, ini karomah luar biasa. Ini karomah.
tidak pernah bolong dalam salat jamaahnya. Ini karomah yang Allah cari. Inilah karomah-karomah yang Allah mengatakan barang siapa yang salat maka masuk surga. Barang siapa yang salat maka dia mendapatkan surga yang tinggi. Barang siapa yang salat maka dia akan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah semua mengkaitkan surga dengan amal soleh. Apakah dengan salat, apakah dengan puasa, apakah dengan menundukkan pandangan, apakah dengan menjauhi zina. Inilah karomah-karomah yang dituntut oleh kita, oleh Allah untuk kita mencarinya. Allah tidak pernah mengkaitkan surga dengan kesaktian. Tidak ada dalilnya Allah mengatakan barang siapa yang bisa terbang masuk surga, enggak ada. Barang siapa yang bisa kebal senjata masuk surga, enggak ada. Kalau memang ada dalilnya barang siapa yang bisa terbang masuk surga, maka Superman surganya paling tinggi. Enggak ada dalilnya. Superman dapat Firdaus A'la. Tidak ada dalilnya. Oleh karena memang Allah tidak pernah perintahkan kita untuk sakti, enggak ada. Karenanya para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya katakan karomah itu banyak, bukan terbatas pada kesaktian. Maka orang kalau diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa taat salat 5 waktu di masjid terus, maka ini karomah yang mulia. Ada orang diberikan karomah dalam bentuk ilmu. Oleh karena sampai-sampai sebagian orang menyebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Beliau meninggal dalam kondisi masih sangat muda, tapi ilmunya luar biasa. Artinya kalau orang lain yang belajar tidak cukup ilmu yang waktu yang begitu panjang untuk bisa meraih ilmunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga orang kalau ketemu Ibnu Taimiyah disangka ilmu Taimiyah kalau dia sudah bicara tafsir, seakan-akan dia itu tidak pernah belajar ilmu lain kecuali ilmu tafsir. Tapi kalau sudah lihat dia berbicara masalah bahasa, seakan-akan dia waktunya habis untuk belajar bahasa. Bahkan Sibawayh saja dia protes. Sibawayh salah dalam 80 tempat. Sibawayh dia protes sama Ibnu Taimiyah. Sampai terjadi gesekan sama Abu Hayyan Al-Andalusi. Gara-gara Sibawayh yang sangat diagungkan oleh Abu Hayyan diprotes oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian kalau dia sudah berbicara hadis, seakan-akan dia tidak pernah belajar ilmu lain kecuali ilmu hadis. Kenapa? Ilmunya sangat luar biasa. Sampai sekarang, terakhir saya tatkala menulis risalah ilmiah, waktu tulisan saya S2 tentang Ajwibatu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jawaban Ibnu Taimiyah tentang syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh para penolak sifat, itu sudah risalah yang ke-170. Artinya antum tahu satu risalah seperti risalah saya 700 halaman. Ini tentang satu bagian dari ilmu Ibnu Taimiyah. Apalagi 170 risalah tentang fikihnya, tentang qawaidul fikihiyahnya, tentang usul fikihnya, tentang akidahnya, tentang ininya, tentang sampai 170 risalah. Siapa yang tidak ada ulama yang wallahu alam saya tidak tahu ada ulama lain seperti ini. Kalau orang belajar tentang Ibnu Hajar paling tentang mungkin usul fikihnya, tentang fikihnya tidak sampai 170 risalah. Kenapa? Karena setiap ilmunya Ibnu Taimiyah menakjubkan. Sampai-sampai sebagian ulama, sebagian masyayikh mengatakan ilmunya Ibnu Taimiyah ini karomah. Karomah di luar dari kebiasaan. Di luar dari apa? Kebiasaan. Jadi karomah itu artinya apa? Di luar daripada kebiasaan. Maksud saya karomah itu banyak. Makanya kalau ada orang di zaman sekarang ini menundukkan pandangan, enggak pernah lihat yang haram-haram, ini karomah. Karomah ini. Kok bisa dia menundukkan pandangan di zaman seperti ini? Ini karomah. Wali ya, wali asli. Wali. Oleh karena para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita katakan bukan termasuk syarat seorang wali yaitu harus punya kesaktian, tidak. Tidak harus. Karena kesaktian memang tidak pernah Allah katakan sebagai bukti kewalian, tidak ada. Ya. Allah terkadang berikan tatkala seorang membutuhkan tersebut. Dan tidak mesti orang itu kalau wali harus sakti. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, wali-wali Allah tidak memiliki ciri-ciri yang khusus pada perkara-perkara yang mubah. Jadi wali-wali Allah cirinya ketakwaan, bukan pada jenis pakaian. Jadi wali Allah harus pakai sorban hijau misalnya, ini wali Allah. Kalau sorbannya apa? Hijau. Wali Allah harus pakai pakaian suf misalnya. Wali Allah harus jalan pakai tongkat, ya. Enggak ada dalilnya, enggak ada dalilnya. Saya pernah ketemu ada orang di Masjid Nabawi pakai tongkat. Masih muda, kalau udah tua sih enggak jadi masalah. Masih muda pakai tongkat. Kemudian tasbihnya, kemudian sorbannya. Saya bilang, "Ya akhi, ente masih muda, kenapa pakai tongkat?" Nabi Musa pakai tongkat. Ya kita kan zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dia punya dalil Nabi Musa apa dia mengatakan waliya fiha ma'aribu ukhra. Nabi Musa punya tongkat ada banyak keperluan, ya, ada banyak keperluan. Ya. Kalau kamu juga gembala kambing enggak apa-apa pakai tongkat. Cari makanan buat kambing, enggak kamu jalan-jalan di hotel pakai tongkat masih muda. Ya. Kecuali kalau sakit kakinya ya. Karena dia meyakini itu ibadah, ini tanda-tanda wali. Dia bilang
tanda-tanda wali tidak ada berkaitan dengan apa? Dengan suatu yang di luar ibadah. Tanda-tanda wali berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan. Maka bukan seorang wali tidak boleh misalnya tidak boleh gini, tidak boleh pakai pakaian ini. Ini tidak ada dalilnya semua ini. Enggak ada dalilnya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sebagaimana telah kita jelaskan tentang perkataan Imam Syafi'i dan juga dinyatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya keajaiban dan kesaktian ternyata bukan cuma bisa dilakukan oleh orang-orang yang saleh, bahkan bisa dilakukan oleh orang-orang yang ahli batil. Tadi penyihir sakti juga bisa sakti penyihir. Kemudian contohnya lagi dukun juga bisa sakti, bahkan rahib, pendeta juga bisa sakti. Dari situ kita harus bisa bedakan mana kesaktian yang benar-benar karamah dari Allah dan mana kesaktian dari syaitan. Maka pada kesempatan ini saya akan menyebutkan perbedaan antara karamahnya Allah dan kesaktian syaitan. Apa bedanya antara karamah Allah? Kalau kita orang punya kelebihan, ini dia wali atau syaitan, wali Allah atau wali syaitan, maka saya akan sebutkan beberapa perbedaan. Yang pertama para hadirin, karamah para wali disebabkan keimanan dan ketakwaan. Sedangkan keajaiban dan keluar biasaan yang merupakan bantuan syaitan disebabkan hal-hal yang merupakan hal-hal yang terlarang. Oleh karenanya kalau ternyata kesaktian tersebut ya disebabkan perkara-perkara yang disenangi oleh syaitan seperti kesyirikan atau kemaksiatan atau kebid'ahan, maka itu bukan karamah. Maka itu bukan karamah. Misalnya ada orang sakti tapi harus syaratnya harus misalnya mencuri beras, harus mengambil beras curian, maka dia pun sakti. Kemudian dia makan 2 butir beras tapi harus beras curian, maka ini bukan dari Allah tapi dari jin, dari syaitan. Contohnya dengan kebid'ahan, hati-hati. Banyak orang juga dapat karamah dengan kebid'ahan, bukan karamah dari Allah Subhanahu wa taala, dari syaitan. Dan saya pernah mengalami di sini, saya berhadapan dengan seorang orang tersebut sekarang sudah menjadi ustadz ya. Ustadz Masya Allah dikenal, namun saya tidak mau sebutkan namanya, nanti dia malu. Teman saya di Madinah, bukan Ustadz Ahmad Zinun ya, bukan. Nanti kira bukan. Ustadz tersebut pernah bilang sama saya, Firanda tolong ruqyah saya. Dia terganggu, maka saya pun baca Al-Quran. Maka dia pun kepanasan. Saya bilang, kok kenapa ini kepanasan? Saya terganggu. Sejak kapan? Dia bilang dulu, waktu zaman-zaman jahiliyah, dia ingin cewek-cewek suka sama dia. Maka dia pun baca surat Yusuf. Supaya kan Nabi Yusuf kan tampan kan? Supaya dia juga tampan, disukai oleh para wanita. Bayangkan dia baca surat Yusuf dengan niat agar disukai wanita, malah kemasukan jin. Padahal Al-Quran mengusir jin atau tidak? Namun tatkala niat dia adalah bid'ah, salah, malah kemasukan jin. Saya tidak tahu sekarang dia sudah sembuh atau belum. Tapi saya lihat dia sekarang sering berdakwah, alhamdulillah, dan banyak yang hadir pengajiannya. Ya, namun saya tidak enak mau nanya-nanya. Jinmu masih ada atau tidak? Tapi saya dulu ruqyah dia. Artinya bayangkan dia kemasukan jin gara-gara bid'ah. Contohnya lagi, saya pernah menghadapi waktu saya sama Ustaz Abu Sa'ad, kebetulan ada orang yang kemasukan jin, Ustaz Abu Sa'ad ngeruqyah. Orang ini ternyata kemasukan jin gara-gara apa? Gara-gara baca ayat kursi. Ayat kursi yang harusnya mengusir jin, dia baca, ada dalam buku dia baca, barang saya baca ayat kursi dalam waktu 7 hari 7.000 kali, kalau enggak salah 700 kali, saya lupa. Maka akan begini-begini. Ternyata dia baca sampai pada titik terakhir malah kemasukan jin. Kenapa? Karena itu bid'ah yang dia lakukan. Sehingga banyak orang yang punya kesaktian dengan zikir-zikir khusus. Ini zikir-zikir bid'ah ini akan mendatangkan jin. Kalau ada orang sakti gara-gara baca misalnya apa tertentu, yakinlah itu dalam dirinya ada jin. Baca Quran dia akan kepanasan. Makanya saya katakan, kesaktian-kesaktian tersebut terkadang diperoleh dengan kesyirikan, terkadang dengan kemaksiatan, ya, terkadang dengan apa? Kebid'ahan. Ini semua dicintai oleh syaitan dan bisa mendatangkan kesaktian. Adapun karamah yang asli tidak perlu begitu-begitu. Yang penting bertakwa, salat malam, maka tiba-tiba Allah berikan karamah. Yang kedua, di antara perbedaan antara karamah dengan ilmu sihir, karamah tidak bisa dibatalkan dengan bacaan apa saja, tidak bisa dilawan. Adapun kesaktian bisa dibatalkan dengan macam-macam. Oleh karenanya
Kalau Allah sudah kasih karomah, tidak ada yang bisa batalkan karomah karena dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ilmu bisa dibatalkan, bisa kalah. Ilmu itu bisa kalah. Makanya saya dulu sering hadir acara akrobat. Misalnya anaknya dimasukkan dalam box, dalam karton, kemudian ditusuk pakai apa? Pedang. Ditusuk, ternyata tidak mati. Namun sebelum dia mengadakan acara tersebut, dia mengatakan kepada para hadirin sekalian, mohon maaf yang punya ilmu, kita tahu saya sedang mencari nafkah, maka tolong jangan ganggu saya. Kenapa dia takut kalau ada yang macam-macam ditikam anaknya mati betulan? Kenapa? Karena ilmu, kalau ilmu tersebut ilmu sihir, maka bisa dibatalkan dengan azan atau dengan ilmu sihir yang lebih sakti. Oleh karenanya antum tatkala terjadi kasus antara kaum muslimin dengan orang-orang Dayak, betapa banyak kaum muslimin yang sakti-sakti sebelum berperang. Pakai mandi kembang lah macam-macam, ternyata kalah juga. Kenapa? Setannya Dayak lebih sakti. Benar. Sampai ada seorang ikhwan lari, saya ketemu dia langsung. Dia datang ke Pondok Jamilur Rahman. Dia dulu di UGM Fakultas Kehutanan. Dia datang dengan penuh ketakutan. Saya bilang, "Kenapa?" "Saya ini diangkat sebagai komando peperangan, komandan peperangan oleh orang-orang Dayak." Kenapa? Kata mereka, dalam diri saya banyak aliran raja. Jadi dia kabur. Saya enggak mau jadi komandan, tapi dipaksa jadi apa? Komandan. Sampai dia bilang bagaimana ilmu yang sampai dia sering meruqyah dirinya. Dia sering putar murotal sampai rusak kaset, dia masukkan lagi tipnya rusak, dirusak sama jin. Sering ada gelegean seperti bau tikus busuk. Jadi jinnya terbakar sedikit demi sedikit. Artinya dia sakti sampai dia katakan kita bisa mendengar pembicaraan orang-orang tersebut yang musuh kita dengan seperti ada hewan, burung kita kirim maka kita dengar dia bicara apa. Artinya saya katakan kalau memang ilmu yang dimiliki oleh kaum muslimin tadi untuk berperang adalah dari karomah dari Allah, maka tidak mungkin kalah. Tidak mungkin apa? Kalah. Namun itu bukan dari Allah, dari jin juga. Maka tatkala bertemu dengan jin yang lebih sakti, ya kalah dia. Karena enggak bisa. Sampai saya ketemu dengan saudara-saudara kita yang berjihad dari Ambon, waktu belajar kan waktu itu ada pendidikan para dai, orang-orang Ambon yang berperang didatangkan ke Pondok Jamilur Rahman, kemudian kita ajari. Ya. Mereka cerita bagaimana tatkala kita berperang, tahu-tahu orang-orang kafir itu mengeluarkan cewek-cewek telanjang bulat di depan kita. Kenapa? Karena mereka tahu orang-orang Islam punya ilmu kebal. Namun kalau jinnya lihat cewek telanjang, jinnya kabur semua. Jadi enggak kebal lagi. Benar ini? Jadi begitu mau perang kan kebal, tung kan gini. Oh, ayo gini, orang kafir juga takut ini, kebal. Makanya dikeluarkan cewek-cewek telanjang, sudah enggak kebal lagi, jinnya kabur. Jinnya sampai diketahui oleh orang kafir ilmu seperti itu. Oleh karena para hadirin rahmatillah subhanahu, kita katakan kalau itu karomah tidak mungkin dibatalkan dengan apapun. Tetapi kalau itu ilmu sihir atau ilmu dukun maka bisa gagal dan bisa batal. Kemudian yang ketiga, perbedaan antara karomah dengan ilmu sihir. Karomah tidak ada ilmu untuk mempelajarinya. Orang dapat karomah tinggal dia salat, tahu-tahu diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Khalid bin Walid. Tahu-tahu dia minum racun tidak mati. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, tidak pernah belajar ilmu karomah. Tahu-tahu kemudian tatkala dia hendak menyerang orang-orang kafir, sementara dibatasi oleh lautan, Allah jadikan lautan tersebut seperti tanah sehingga dia bisa naik kuda di atas lautan tersebut. Ini tidak ada ilmu untuk mempelajarinya. Tiba-tiba Allah berikan apa? Karomah. Oleh karenanya kalau ada ilmu mencari karomah harus begini, itu yakin bukan dari Allah Subhanahu wa taala, dari jin. Jadi karomah bukan ilmu baku. Karomah bukan ilmu baku. Karenanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwasanya banyak ilmu-ilmu tenaga dalam itu bukan dari Islam. Tapi menggunakan jin. Semakin banyak jin dalam tubuhnya dia semakin sakti, semakin banyak ilmu yang dia miliki. Saya dengar ada ilmu tenaga dalam yang tidak pakai jin. Saya dengar katanya ada, wallahu alam. Tetapi itu jelas bukan karomah karena orang kafir juga bisa. Orang kafir juga bisa. Karena katanya karomah orang yang beriman. Kalau tenaga dalam kok orang kafir juga bisa punya tenaga dalam? Ya. Apalagi kita lihat praktek-praktek tenaga dalam tersebut, ya, harus emosi, harus ini, harus macam-macam. Saya bilang kalau tenaga dalam itu dari Islam, itu karomah. Dari Islam harusnya Nabi Muhammad SAW tahu ilmu tersebut. Kita tanya sama mereka, kamu bilang ini ilmu dari Islam. Nabi tahu enggak? Padahal kebutuhan terhadap tenaga dalam lebih dibutuhkan di zaman Nabi Muhammad SAW tatkala perang masih menggunakan pedang dan anak panah.
Kenapa Nabi tidak tahu? Kenapa tidak ada diriwayatkan Abu Bakar kemudian begini-begini depan orang musyrikin, orang ketemu Abu Bakar sakti. Enggak ada yang berani. Tapi mereka perang kemudian meninggal dunia sebagaimana yang lainnya. Kemudian ya ikhwan, saya heran ya. Benar-benar saya heran. Kita ini Indonesia ini banyak sekali yang sakti. Banyak atau tidak? Banyak, ilmu-ilmu banyak. Namun dijajah Belanda 350 tahun. Apa faedahnya kesaktian tersebut? Katanya sakti jagoan, tapi dijajah Belanda 350 tahun nggak bisa apa-apa. Kemudian katanya kita ini orangnya sakti-sakti. Kenapa main bola kalah terus? Padahal kan gampang, tinggal tiup cingkan lagi. Harusnya kan bisa itu. Nggak usah ilmu jauh-jauh, bikin bola itu masuk gawang saja. Masa nggak bisa? Seluruh dukun Indonesia sudah berkumpul. Biar kemudian bolanya yang ditangkap, nyeles ke sini. Harusnya kan bisa, tapi nggak ada yang bisa. Kenapa? Karena setan punya kode etik. Untuk begini-begini nggak bisa dia, ini nggak bisa. Karena aneh, buat apa kalau gitu kesaktian-kesaktian tersebut? Buat apa? Buat apa kemudian mandi kembang kalau kemudian waktunya jihad, kemudian tidak jihad? Malah kemudian mungkin menjaga gereja, menjaga apa faedahnya kalau begitu, sakti-sakti? Buat apa? Oleh karena para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita katakan bahwasanya itulah yang menjadi perbedaan, bahwasanya karamah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tidak dipelajari dan tidak bisa dibatalkan, datang dengan tiba-tiba sesuai dengan kebutuhan. Dan karamah tersebut terkadang tidak selama-lamanya, tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang. Sa'ad bin Abi Waqqas yang kemudian menaikkan kudanya di atas air seperti apa? Seperti tanah, tidak setiap saat dia bisa bikin air seperti tanah. Tiba-tiba Allah bikinkan dia, tahu-tahu kemudian dia bisa berjalan. Karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Khalid bin Walid bukan tatkala minum racun tidak meninggal, bukan berarti kalau setiap saat dia minum racun tidak meninggal, tidak. Saat itu saja. Ya, artinya saya katakan karamah Allah berikan berdasarkan apa? Kebutuhan. Dan tidak bisa dipelajari. Dari sini para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kalau ada orang mengaku sebagai wali atau dianggap wali oleh orang lain, maka mudah kita tinggal ngecek amalan orang ini sebagaimana wasiat Imam Syafi'i. Ya, kata Yunus bin Abdul A'la, qultu li Syafi'i qala Laits bin Sa'ad, idza ra'aita ar-rajula yamshi 'ala al-ma' fala taqtarru bihi hatta ta'ridu amrahu 'ala al-kitab wa sunnah. Kata Laits bin Sa'ad, kalau seandainya kau melihat ada orang berjalan di atas air, maka jangan langsung kau percaya sama dia sampai kau timbang amalan dia di atas Al-Qur'an dan sunnah. Kata Imam Syafi'i, qassara Laits masih kurang. Hatta idza ra'aitum ar-rajul yamshi 'alal hawa, bahkan meskipun kalian melihat sang lelaki tersebut terbang di udara, fala taktarru bihi, jangan kalian percaya sama dia, hatta ta'ridu amalahu aw amrahu 'alal kitab was sunnah, sampai kau timbang perkara dia di atas Al-Qur'an dan sunnah. Kita terapkan kaidah Imam Syafi'i ini, kaidah yang sangat agung. Ada orang dikatakan wali, lihat cek dia. Bagaimana sikap dia dengan hadis-hadis Nabi. Gampangannya antum buka Riyadhus Shalihin. Ini kan hadis-hadis Nabi isinya, Riyadhus Shalihin. Tayyib. Orang ini katanya wali, tapi dia bilang bahwasanya Inul tidak jadi masalah joget-joget seperti itu. Kita lihat dalam Riyadhus Shalihin, bab boleh joget, ada enggak dalam Riyadhus Shalihin? Bab boleh joget-joget. Oh, enggak ada. Dari mana seperti kalau gitu? Dia mengatakan Al-Qur'an kitab porno. Kita lihat dalam Riyadhus Shalihin, ada enggak bab Al-Qur'an kitab porno? Enggak ada. Terus mana yang sesuai dengan sunnah kalau begitu? Mana yang sesuai dengan sunnah? Dia mengatakan, oh semua bab, dia mengatakan semua agama pluralisme, bapak pluralisme, semua agama benar. Kita bilang dari mana seperti itu? Jadi caranya mudah. Kalau ada orang dikatakan wali, tinggal kumpulkan pernyataan dia, kumpulkan perbuatan dia, kemudian kita timbang dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ambil dari Riyadhus Shalihin, kita cek. Kalau ternyata enggak ada, berarti itu bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Perkaranya mudah. Begitu saja. Ini maksud saya, kajian yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu siapapun yang dianggap wali, maka kita tinggal cek perbuatannya dan perkataannya sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah atau tidak. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah, kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Abdul Muhsin hafizahullahu taala atas kajian yang sangat bermanfaat, dan mudah-mudahan ini menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang sesi tanya jawab, dan
peraturan dalam tanya jawab adalah bagi laki-laki boleh mengirimkan pertanyaannya melalui kertas ataupun langsung bertanya. Sedangkan bagi ibu-ibu, saudari-saudari muslimah dipersilahkan untuk bertanya melalui tulisan di atas kertas saja. Dan insya Allah juga nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari Radio Gema Madinah, pendengar Radio Gema Madinah yang sekarang sedang live mendengarkan kajian Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala. Ya, silahkan bagian kanan dulu, siapa yang ingin bertanya? Ya, kasih mic-nya kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selama ini tadi menarik Ustadz tentang kewaliannya Umar. Iya. Bahwa beliau ditakuti oleh syaitan. Iya. Bahkan tatkala beliau lewat di suatu jalan maka setan menghindar ya. Setan kabur ya. Iya. Di daerah saya Ustadz ada sebuah keyakinan Iya. bahwa apabila memasuki hutan atau daerah-daerah yang angker, maka caranya seperti ini Ustadz, meniupkan tapi hurufnya Umar gitu, meniupkan alif Umar seperti itu. Dia ya meniup Umar seperti itulah. Iya. Dengan syariat itu artinya setan lari dan tidak bisa mendekati dia. Oh begitu. Ya, mohon nasihatnya Ustadz, karena banyak sekali saudara-saudara saya masih berkeyakinan seperti Kenapa ini. enggak Muhammad? Nah ya itu dia. Mana yang lebih takut setan? Setan lebih takuti Muhammad atau Umar? Ya. Muhammad sallallahu alaihi Mohon wasallam. nasihatnya Ustadz. Iya. Ya jelas kita kata itu adalah bid'ah yang tidak setan tidak benar ya, bahwasanya cara mengusir setan dengan mengatakan Umar, enggak ada. Enggak ada, itu enggak benar ya. Justru kalau jangan-jangan saya khawatir itu keinginan setan ya. Jadi kita tunduk dengan apa? Seperti orang yang lewat katanya kalau kamu enggak nanti kamu diganggu. Sehingga terkadang lewat ada orang seperti itu kan, atau dia melihat mobil dia harus bel. Tit. Kalau enggak bel nanti dia bakalan celaka. Ini salah satu bentuk ketundukan terhadap apa? Syaitan. Allah telah mengajarkan, Rasulullah SAW telah mengajarkan kalau kita masuk dalam tempat kita mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berdoa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian bismillah jalan. Bukan mengatakan Umar, enggak ada. Umar, Muhammad, masih belum lari lagi. Allah, baru lari. Itu enggak benar, itu khurafat dan belum tentu ada setannya. Ya. Belum tentu ada setannya. Setan sebenarnya takut sama manusia. Ya. Ya. Tetapi setan menjadi besar kepala tatkala tahu kita takut sama apa? Sama setan. Kalau orang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka setan akan takut. Bagaimana tidak dia berlindung dengan ayat-ayat Allah. Setan takut terbakar, resiko dia terbakar kalau kita bacakan ayat kursi. Dia ingin menggoda tapi kalau dia tahu kita baca ayat kursi dia juga resikonya dia terbakar. Namun anehnya kalau kita di Arab Saudi, coba antum tanya Ustaz Ahmad Zainuddin, kita tidak pernah dengar namanya orang lewat pohon kemasukan, enggak ada di sana. Ya. Kemudian jalan di tengah jalan misalnya, kemudian kerasukan jin di padang pasir, enggak ada dan tidak ada rasa takut sama sekali. Di sana enggak ada namanya merinding. Saya tidak pernah merinding di mana? Di Arab Saudi, subhanallah. Kenapa? Karena di sana dikumandangkan azan di mana-mana. Orang-orang lewat kuburan tidak ada yang pernah takut. Justru kita kalau lihat kuburan ingat akhirat, benar sesuai dengan wasiat Nabi bahwasanya kita mengunjungi kuburan, ziarah kuburan untuk ingat kematian. Beda kalau Indonesia, orang ke kuburan bukan ingat kematian, ingatnya gondruwo. Ingatnya setan. Dan benar-benar itu dimanfaatkan oleh setan. Sehingga orang-orang jadi takut setan. Baru masuk kamar mandi takut. Kenapa? Aduh takut. Bukan takut sama kecoak, takut sama setan. Kamar mandinya dibuka ya, jangan dibuka dikit. Takut sama setan. Kenapa? Terlalu banyak tontonan. Tontonan uka-uka, gentayangan. Masih ada enggak itu tontonan itu? Sudah enggak ada ya? Penangkap jin, ternyata dukun palsu ya, macam-macam. Kemudian nonton film-film ya. Jadi orang kalau sudah masuk ke kuburan, jadi benar-benar kemudian jin diagungkan di tanah air kita. Seperti tadi kan bentuk ngebel. Ini kan bentuk pengagungan terhadap jin. Jin senang seperti itu. Belum lagi nyembelih untuk jin. Bagaimana jin tidak besar kepala mendapati kekuasaan dia di tanah air kita.
Beda kalau di tempat kita di kumandangkan azan di mana-mana pengajian tauhid, jin akan menyingkir dengan sendirinya, jin-jin setan akan menyingkir dengan sendirinya. Mereka tidak akan bisa ganggu. Tapi tatkala kita agungkan mereka, mereka menjadi kepala besar. Seorang sampai kalau kita ke kuburan ketakutan tadi. Kita bukan ingat mati tapi terutama kalau malam hari. Khawatir ada asap keluar. Waduh ngeri. Waduh. Jangan-jangan mak lampir, jangan-jangan sundel bolong. Ternyata yang keluar si manis jembatan Ancol. Karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, saya katakan itu tidak boleh, tidak ada dalilnya bahwa Umar. Belum tentu ada setannya. Rasulullah telah mengajarkan dengan ajaran yang baik, dengan doa-doa, ngapain kita bilang Umar? Secara logika kita bilang Muhammad lebih utama, lebih sakti. Ustadz, bagaimana kalau terlanjur dulu pernah ikut tenaga dalam? Apakah dalam badan orang tersebut masih ada jinnya? Bagaimana cara membuang ilmu tersebut? Dan bagaimana cara membentengi diri dari hal yang dilarang oleh ajaran agama? Ada seorang pernah saking saktinya, dia bisa mengobati orang dari jarak jauh. Dengan zikir-zikir, dia dapat ilmu tersebut dengan zikir-zikir bid'ah. Maka kalian telepon, dia ngomong, orang sana bisa sembuh. Luar biasa ilmunya. Ternyata di waktu di ruqyah dia kemasukan. Baru dia sadar, sekarang dia ngaji. Ternyata selama ini ilmunya apa? Dia sangka dari Allah. Kenapa? Karena melalui proses-proses zikir-zikir tertentu, salat-salat tertentu, ternyata bid'ah semua. Akhirnya dia sakti, ternyata di ruqyah ada jinnya, dia baru sadar ternyata bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya katakan kalau orang dahulu pernah ikut tenaga dalam, kemudian ternyata dia tidak terganggu, artinya tidak wajib mengeluarkan jin dari tubuhnya. Terutama kalau dalam kondisi dia tidak terganggu dalam ibadahnya, ya. Dia tetap rajin saja banyak beribadah, mudah-mudahan jinnya masuk Islam kemudian keluar. Atau jinnya tidak betah akhirnya keluar. Jadi dia perbanyak salat, perbanyak zikir pagi petang, perbanyak zikir-zikir, terutama baca ayat kursi, baca sebelum tidur baca zikir. Tidak harus dia mesti mengeluarkan jin dari tubuhnya, terutama jika dia tidak terganggu. Wallahu a'lam bishawab. Apakah cerita-cerita tentang karamah kesaktian Syekh Abdul Qadir Jailani itu benar-benar adanya? Apakah Syekh itu seorang wali? Kita meyakini seperti Syekh Abdul Qadir Jailani insyaallah termasuk wali dari wali-wali Allah, dan dia seorang ulama, ya, di antara para ulama ahlu sunnah, dan dia punya buku-buku yang terkenal, ya. Akan tapi cerita-cerita yang berlebihan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, maka kita bilang mana sanadnya, mana ceritanya, ya. Karena cerita-cerita tersebut, saya katakan cerita-cerita itu belum tentu benar. Terlalu banyak cerita-cerita tentang Wali Songo yang belum tentu benar, enggak ada sanadnya. Enggak ada sanadnya. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani disebutkan ada seorang wanita anaknya meninggal dunia, maka dia sedih sekali. Laporkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Syekh, anak saya meninggal dunia." Maka Syekh bilang, "Tunggu." Maka Syekh pun mengejar malaikat maut, dikejar. Suruh berhenti. Akhirnya dia bawa keranjang roh waktu itu, ya. Bawa keranjang apa? Ruh. Akhirnya entah bagaimana ceritanya, keranjang ruhnya tumpah, akhirnya anak tadi hidup, yang lain juga ikut hidup. Ini kan konyol seperti ini. Nabi Muhammad saja enggak bisa nolak. Datang malaikat maut, waktunya meninggal. Ini Syekh Abdul Qadir Jalil menghentikan malaikat maut, suruh mengembalikan mayat. Ya ini enggak mengembalikan ruh. Ini enggak benar, sampai terlalu berlebihan seperti ini sudah masuk kepada ranah tauhid rububiyah. Seakan-akan mengatur alam semesta, seakan-akan mengatur hidup dan mati. Ini kesyirikan seperti ini. Artinya apa? Orang tidak boleh mati kalau tidak sesuai dengan kehendak dia. Ini enggak benar seperti ini. Maka saya katakan, adapun cerita-cerita tentang beliau, Allah alam bisawab, mungkin beliau punya karamah-karamah, ya mungkin. Tapi kita akan tidak menilai kecuali dengan ada sanadnya. Kalau ada sanadnya, cerita tersebut dengan sanad yang sahih, bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Tapi adapun cerita-cerita berlebihan seperti tadi, maka tentunya tidak benar. Bagaimana jika ada seorang ustadz yang mengaku menguasai ilmu-ilmu syariah tapi tanpa proses belajar? Istilahnya memiliki ilmu laduni, apakah ini termasuk karamah juga? Bisa jadi ustadz tersebut bohong, bisa jadi dari syaitan. Ya. Ingat Rasulullah SAW mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu diperoleh dengan apa? Belajar. Kalau begitu caranya buat apa Rasulullah SAW mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk tuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan. Hadis ini buang aja. Enggak usah jalan-jalan, diam aja di rumah tahu-tahu punya ilmu. Kalau begitu kenapa dulu Imam Bukhari bodoh sekali jalan bersafar jauh-jauh cari ilmu hadis.
Tunggu saja karomah ilmu laduni, maka dia akan punya ilmu. Ngapain kemudian harus mengeluarkan harta yang banyak, berjalan dengan penuh kelaparan mencari ilmu? Kenapa dulu para sahabat juga setengah mati cari ilmu, harus bersafar sampai 1 bulan untuk mencari 1 hadis Nabi SAW, sementara orang ini tinggal diam di rumah, tahu-tahu punya ilmu syar'i. Saya ingin tahu orang tersebut datang, kita ingin tes ilmu syar'inya, yang katanya tidak pernah belajar. Saya yakin dia pendusta, atau ilmu yang dapat memang ada jin yang agak pintar masuk dalam otaknya. Iya. Tidak benar, dari mana ceritanya seperti itu? Mana sejarahnya? Imam Syafi'i kalau gitu, Imam Syafi'i dulu ngapain suruh belajar? Ngapain Imam Syafi'i suruh begadang? Kalau memang ilmu itu tidak perlu belajar, tahu-tahu bisa apa? Bisa berilmu. Ulama siapa yang pernah seperti itu dalam sejarah? Yang ada cuma katanya-katanya doang. Semuanya ilmu, semua ulama sejarahnya belajar semuanya. Kenapa Imam Zahabi menulis Syiar A'lam Nubala? Semuanya ulama, isinya semuanya belajar. Tidak ada yang ilmu laduni. Oleh karenanya ini kalam batil. Ustaz tersebut yang ngaku punya ilmu laduni suruh datang ke sini. Kita ingin tes dia. Ilmunya sejauh mana? Pertama kita ruqyah dulu, cek dulu. Jangan-jangan ada jinnya. Kalau enggak ada baru kita tes. Apakah perbedaan dan persamaan antara wahyu dan ilham? Ilham seperti firasat, kalau wahyu pasti. Oleh karenanya di antara dalil bahwasanya Nabi Khadir adalah nabi, kenapa Nabi Khadir berani membunuh anak? Hatta idza laqiya gulaman faqatala. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Nabi Khadir tatkala jalan Nabi Musa ketemu anak lagi main-main sama orang, maka Nabi Khadir mendatangi anak tersebut, lehernya dipelintiri oleh siapa? Nabi Khadir. Kalau firasat enggak boleh. Enggak boleh orang firasat dengan firasatnya, anak ini jangan-jangan besar jadi jahat, sekarang saya bunuh saja. Dalilnya apa? Nabi Khadir. Kesepakatan ulama enggak boleh. Firasat enggak boleh dilakukan untuk melakukan yang satu yang haram. Ini menunjukkan itu wahyu. Jadi wahyu pasti, kalau firasat belum tentu apa? Pasti. Perasaan seakan-akan ada sesuatu yang mengiring kita, tapi kita kerjakan. Namun enggak boleh kita menempuh yang haram. Tapi kalau wahyu pasti jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya firasat orang mukmin biasanya benar, namun tidak mesti benar terus. Terkadang apa? Salah. Itu bedanya antara wahyu dengan apa? Firasat. Kalau wahyu pasti benar dan pasti dari Allah, dan kalau firasat terkadang benar, terkadang keliru. Ustaz, syaitan apa yang terbakar kalau dibacakan Al-Quran? Bukankah syaitan ada yang muslim? Enggak ada syaitan yang muslim. Yang ada jin muslim. Ada syaitan yang muslim. Enggak ada, syaitan enggak ada yang muslim. Jadi jin, kita berlindung minasyaitonir rajim, syaitan yang terkutuk ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi jin, ada jin kafir, ada jin apa? Muslim. Kata Allah, para jin berkata, kunna tara'iqa qidada. Kami ini bermacam-macam jalannya. Ada jin tariqat, ada jin macam-macam. Ya. Aliran mereka juga berbeda-beda. Ada mungkin jin tukang tahdir, mungkin juga ada. Pokoknya berbeda-beda. Jadi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, saya katakan bahwasanya jin, ada jin muslim, ada jin wa anna minnal muslimuna. Di antara kita ada yang muslim. Ada yang selain apa? Muslim. Jadi dari sini jin yang berbuat zalim, kenyataannya mereka tersiksa tatkala kita baca Al-Quran. Terkadang yang masuk dalam tubuh manusia bisa jadi jin kafir, bisa jadi jin muslim. Jin muslim masuk dalam tubuh seorang, namun dia sedang berbuat zalim. Kenapa? Dia menempati tubuh manusia itu kezaliman, mengganggu orang lain. Makanya tatkala kita baca, meskipun dia jin muslim, mengaku muslim, dia tetap tersiksa. Dia tetap apa? Tersiksa. Kenapa? Dia sedang berbuat zalim. Tapi kalau jin yang tidak berbuat zalim, maka dia tidak akan terbakar. Justru dia senang membaca, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana jin-jin yang mendatangi Nabi SAW mendengarkan lantunan bacaan Al-Quran. Faham? Oleh karenanya jin-jin yang zalim itulah yang kemudian terbakar tatkala dibacakan Al-Quran. Pertanyaan dari radio, Ustaz. Pendengar radio. Nah. Ya Ustaz, pertanyaan yang pertama dari Radio Gema Madinah FM Martapura.
Assalamualaikum, Ustaz. Apakah ada tujuan dari orang Syiah? Kenapa mereka sampai mencela Umar, sedangkan Umar merupakan orang yang sakti, kata Ustaz? Mereka mencela Umar dan seluruh para sahabat mereka cela. Jadi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, mereka sangat benci kepada 3 khalifah. Terutama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Terutama Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar dikatakan tagut. Keduanya dikatakan apa? Tagut. Umar dikatakan syaitan. Umar dikatakan apa? Syaitan. Kenapa mereka harus mengkafirkan 3 khalifah ini? Saya katakan bahwasanya agamanya orang Syiah tidak mungkin berdiri kecuali para sahabat kafir. Kalau para sahabat enggak kafir, agama mereka enggak bisa berdiri. Kok bisa demikian? Saya ulangi. Orang Syiah itu agamanya enggak bisa berdiri kecuali para sahabat kafir. Kalau para sahabat enggak kafir, maka agama mereka tidak bisa berdiri. Kita orang Islam sebaliknya, agama kita enggak bisa berdiri kecuali para sahabat mulia. Kok bisa demikian? Karena agama kita dibangun di atas Al-Quran dan hadis. Sementara yang meriwayatkan Al-Quran dan hadis adalah para sahabat. Kalau para sahabat enggak beres, Al-Quran dan hadisnya juga enggak beres. Orang Syiah kebalikan. Agama mereka enggak bisa berdiri kecuali para sahabat kafir. Kok bisa demikian? Karena agama mereka dibangun di atas keyakinan 12 imam. Dan imam pertama adalah Ali bin Abi Thalib menurut keyakinan mereka. Barang siapa yang meyakini ada imam yang sah sebelum Ali bin Abi Thalib, maka membuyarkan agama imam 12. Berarti imamnya bukan 12. Berarti imam pertama Abu Bakar, imam kedua siapa? Umar, imam ketiga siapa? Utsman, Ali imam yang keempat. Berarti imam berapa? Bukan 12, imam 15. Padahal mereka meyakini imam harus berapa? 12 dan pertama harus Ahlul Bait. Dan ini merupakan rukun Islam yang sangat penting di sisi mereka. Nah, kalau ada orang meyakini ada imam yang sah sebelum Ali, maka akan menghancurkan agama mereka. Karenanya Abu Bakar harus kafir, Umar harus kafir, Utsman juga harus kafir, dan seluruh orang yang percaya mereka sebagai khalifah juga harus kafir. Karena kalau sampai Abu Bakar, Umar dan Utsman tidak kafir, dan kalau sampai kekhilafahan Abu Bakar itu sah, maka buyar agama mereka. Kalau sampai kekhilafahan Umar itu sah, buyar agama mereka. Kalau sampai Utsman itu khilafahnya sah, buyar agama mereka. Paham? Jadi saya katakan agama mereka itu harus para sahabat murtad. Kenapa? Para sahabat tatkala Nabi SAW meninggal, mereka kompak ijma mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Dengan demikian mereka semua mengatakan Abu Bakar sebagai khilafah yang sah, berarti semuanya murtad tatkala itu. Makanya agama mereka isinya mencaci maki para sahabat. Karena kalau para sahabat enggak kafir, agama mereka buyar. Agama mereka buyar. Maka perkataan tentang mencaci maki Umar bukan cuma Umar saja. Abu Bakar, Umar dan Utsman dan juga sahabat yang lainnya yang setuju dengan kekhilafahan 3 orang ini. Radhiyallahu taala anhum ajmain. Adapun Umar mereka gambarkan dengan ya gambaran-gambaran yang buruk. Ustaz sampai jam berapa? Masih lama. Mereka berikan gambaran-gambaran yang buruk. Umar mereka katakan seperti kata mereka dalam buku mereka, Umar punya penyakit di duburnya. Tidak bisa sembuh kecuali bima'ir rijal. Jadi Umar itu disodomi katanya. Bayangkan Umar yang gagah perkasa jadi disodomi. Kurang ajar benar. Kurang ajar ya. Umar harus jagoan. Setan aja takut, ini sekarang jadi bencong. Ya. Ini gimana orang-orang Syiah ini? Kacau. Kacau balau. Namun mereka bingung. Ada kenyataan-kenyataan pahit yang tidak bisa mereka tolak. Dan mereka juga bingung. Dan mereka menyatakan kebingungan mereka. Sebagaimana Nikmatullah Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Anwar Nu'maniyah bingung dengan suatu kasus yang terjadi. Apa yang dia bingung diantaranya? Kok Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya Ummu Kulsum dengan Umar? Sementara Umar bencong dan setan. Bingung dia. Ini kok bisa begini? Dan tertulis dalam buku-buku mereka, dalam kitab Al-Kafi termaksud tertulis masalah ini. Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya dengan Umar. Maka dia pun membuat jalan keluar. Kata dia, ada beberapa jalan keluar. Di antaranya, dia sebutkan 2 atau 3. Yang pertama, kata dia, Ali bin Abi Thalib terpaksa menikahkan putrinya dengan Umar. Kenapa? Umar datang, wahai Ali, kalau kau tidak nikahkan putrimu, mampus kau ya. Ali takut, jangan. Iya, ambil aja katanya. Ini kan Ali kayak penakut besar ini. Padahal kenapa Ali mesti takut sama Umar? Ali pengikutnya lebih banyak, Bani Hashim lebih banyak daripada kerabatnya Umar. Jadi Ali yang begitu hebat, yang begitu jagoan, yang rela tidur di kasurnya Nabi tatkala Nabi berhijrah, siap mati, ternyata takut sama Umar. Dan demikianlah Ali digambarkan selalu penakut karena mereka menghadapi kenyataan pahit yang tidak bisa mereka pungkiri. Katanya Ali takut. Akhirnya, ya udah ambil aja anakku daripada kita mampus, ambil. Ini
Yang kedua kata mereka, kata Ni'matullah Al-Jazairi, kenapa Ali menikahkan putrinya dengan Umar? Sebenarnya bukan Ummu Kalsum yang dinikahkan, tapi waktu Umar maksa ingin menikahi putrinya, Ali bin Abi Thalib segera pergi ke Najran, ketemu dengan seorang dukun dan minta jin perempuan, jinniyah, yang wajahnya mirip dengan Ummu Kulthum. Maka jin itulah yang menikah dengan siapa? Umar. Ini kan menghina Ali, berarti Ali percaya sama dukun. Kemudian yang kedua, bukan. Dari hasil ini, pertama Ali berarti percaya sama dukun. Bantahan yang kedua, kalau memang itu yang nikah dengan Umar adalah jin perempuan, kok punya anak namanya Zaid bin Umar? Apa ada pernah kasus laki-laki menikah dengan jin perempuan punya anak? Ada pernah nggak dalam dunia ini, ada nggak? Nggak ada. Oleh karenanya, dan ini termaktub dalam buku-buku mereka, dalam kitab Al-Kafi disebutkan Zaid bin Umar. Ini ponakannya, cucunya Ali bin Abi Thalib dan juga cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga disebutkan dalam Al-Kafi karangan Al-Kulaini, Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini, disebutkan tatkala Umar meninggal dunia, Ali pergi ke rumahnya Umar menjemput putrinya. Ya, kalau kita di jin ngapain dijemput? Paham? Jadi ini kenyataan pahit yang mereka, ternyata hubungan antara Umar dengan Ali baik. Ternyata Umar adalah menantunya siapa? Ali bin Abi Thalib. Namun demikian Ali digambarkan penakut oleh mereka, dan banyak penakutnya Ali. Pertama tadi anaknya mau diambil oleh seorang bencong, dia terpaksa kasih. Kemudian di antaranya disebutkan orang-orang Syiah mengatakan Umar datang ke rumahnya Fatimah, kemudian marah-marah sampai Fatimah ditindis dengan pintu sampai patah tulang rusuknya. Ali kemana istrinya digitukan? Ya, Ali kemana saja istrinya digitukan, dan kemudian dia tidak bela, tidak kemudian rela mati membela istrinya, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini cerita bohong semuanya. Kemudian di antaranya juga disebutkan dalam buku-buku mereka, dan itu semua saya sebutkan dalam buku saya 33 Banyolan Akidah Syiah. Bagaimana Ali membaiat Abu Bakar, bagaimana Ali membaiat Umar, dan bagaimana Ali membaiat Utsman. Ali membaiat. Mereka bikin riwayat. Sebenarnya Ali tidak mau, namun para sahabat bawa tangannya. Ayo Li, cepat Li. Akhirnya aja terpaksa. Kata mereka Ali terpaksa. Bayat apa? Kenapa tangannya dipaksa? Sebenarnya tidak mau dia, tapi karena dipaksa akhirnya dia gini juga. Ini semua beralih karena penakut. Kemudian juga yang menakjubkan, Ali punya anak-anak dengan nama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ya ikhwan, kalau kita punya anak, masa kita kasih nama Josbus, kita kasih nama Fir'aun? Ya. Tidak mungkin. Kita akan kasih nama dengan nama orang-orang yang soleh. Kalau memang Abu Bakar dan Umar adalah taugut dan syaitan, masa Ali menamakan anak-anak mereka dengan nama tersebut? Kata orang Syiah, itu siasat dari Ali. Karena dia takut. Mana anaknya jadi korban? Oleh karenanya Ali yang pemberani digambarkan penakut oleh orang-orang Syiah. Dan demikianlah saya katakan agama mereka dibangun di atas mengkafirkan para sahabat. Masih ada lagi bertanya? Ya Ustaz, masih dari Radio Gama Madinah FM Martapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah boleh kalau kita membaca Al-Quran sebagai amal soleh atau rutin, sekaligus kita niatkan juga sebagai ruqyah untuk diri sendiri? Mohon penjelasan dari Hanafi di Banjarbaru. Boleh. Seorang kalau dia merasa dirinya sakit, ya, dia sakit. Jadi ruqyah itu bukan cuma untuk ngobatin jin, ya. Orang sekarang ruqyah identik dengan apa? Dengan jin. Padahal tidak. Ya, orang sakit hati juga. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Qur'an sebagai obat baik penyakit batin maupun penyakit lahiriah yang zahir. Bahkan kita dapati beberapa kasus orang kanker sembuh gara-gara di ruqyah. Oleh karenanya kita tatkala merasa sakit, baik hati kita dalam keadaan bimbang, dalam keadaan sedih, kita baca Al-Qur'an untuk menghilangkan kesedihan kita, dan Al-Qur'an obat untuk menghilangkan apa? Kesedihan. Kedemikian kalau kita sakit, kita baca dengan diniatkan amal soleh dan juga diniatkan untuk berobat, maka ini diperbolehkan, tidak mengapa. Sering saya katakan tadi, jangan sampai kita baca Quran dengan niat-niat yang tidak disyariatkan, seperti tadi baca surat Yusuf supaya apa tadi? Supaya disukai oleh cewek. Seperti saya sering ditanya, Ustadz, baca surat Yusuf supaya anak saya cakep katanya. Ini juga enggak benar ya. Ya, kalau bapaknya pesek, ibunya pesek, enggak mungkin anaknya mancung ya. Membaca surat Yusuf 1000 kali tetap aja apa? Mancung. Bapaknya hitam, ibunya hitam, mau anaknya putih, kita baca surat Yusuf. Ya enggak nyambung. Bapaknya keribo, istrinya keribo, pengen anaknya rambut lurus. Enggak akan bisa juga membaca surat Yusuf berapapun. Ini enggak benar. Makanya sering saya bantah, saya bilang, kalau begitu kau ingin punya anakmu gemuk, baca surat Al-Fil. Ya, surat gajah, biar anaknya apa?
gemuk atau surat Al-Baqarah minimal. Biar gemuk seperti sapi. Masih dari situ belum? Sudah. Ustadz, bagaimana kiat-kiat dalam menasihati teman yang sangat fanatik dengan wali-wali? Sehingga saat kita menasihati teman kita, dia selalu berkata, wali fulan saja membolehkan. Ya kita bilang tadi, antum kasih pengajian ini, di antaranya suruh dengar ya. Atau antum pelajari apa yang tadi telah kita sampaikan di antaranya, antum debat dia. Debat ya, dengan ilmu, dengan cara yang baik, tidak usah marah-marah, dengan cara yang baik, dia aja berpikir ya. Dia aja berpikir. Apakah ada gelar wali dari golongan wanita? Waliyah ya. Semuanya orang yang bercakup lelaki dan perempuan. Tatkala Allah berfirman, "Innal ladzina fatunul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu." Ya. Sungguhnya orang-orang yang telah menyiksa, membakar kaum mukminat, kaum mukminin, kaum mukminat. Kata Hasan Al-Basri, qatalu auliya Allah. Mereka membunuh wali-wali Allah. Mencakup wali laki-laki maupun wali-wali apa? Perempuan ya. Semua orang bisa jadi wali dengan iman dan takwa. Namun wali bertingkat-tingkat. Dari radio dulu. Ya, silakan. Ya Ustadz, pertanyaan dari Radio Gema Madinah FM Martapura. Assalamualaikum Ustadz, apa benar katanya wali mempunyai kelebihan sebelum meninggal 40 hari sebelumnya sudah tahu dia ingin meninggal atau mempunyai ilmu khasab yang tidak diketahui oleh orang lain? Enggak benar itu. Lihat Ali bin Abi Thalib tidak tahu kapan dia meninggal. Husain bin Abi Thalib tahu enggak kapan dia meninggal? Makanya dia pergi Karbala, tahu dia dibunuh di sana, dia tidak tahu. Hasan meninggal diracun juga tidak tahu kapan dia meninggal. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat Luqman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak seorang jiwa pun tahu apa yang dia akan lakukan besok, dan tidak satu jiwa pun, umum ayat ini, tahu di mana dia akan meninggal dunia. Namun benar, jadi tidak ada yang tahu, namun firasat itu ada. Beberapa hari kayaknya dia enggak enak, namun saya katakan firasat tidak pasti. Sering kita dapati firasat kayaknya saya sepertinya mau meninggal. Seperti Allah kasih firasat sehingga dia bersiap-siap, dia tulis wasiat seakan-akan dia meninggal. Tapi tidak ada harus 40 hari sebelumnya, enggak ada. Makanya saya katakan tidak ada dalilnya. Tapi firasat mungkin 3 hari sebelumnya atau perasaan tertentu itu terkadang bervariasi masing-masing orang, namun itu pun tidak pasti. Banyak orang mengatakan dia mau merasa meninggal dunia, ternyata tidak jadi meninggal dunia. Bahkan dia poligami. Oleh karenanya oleh saya katakan bahwasanya firasat itu ada, namun tidak dipastikan harus 40 hari sebelum apa? Kematian. Kalau dibilang 40 hari harus kematian sudah punya firasat, berarti dia tahu kapan dia meninggal. Dan ini bertentangan dengan ayat tadi yang kita sebutkan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan seorang jiwa pun tidak tahu di mana dia akan meninggal dunia. Ada lagi yang bertanya langsung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pendapat Pak Ustadz, ketika di masyarakat itu ditemukan umpamanya jenazah yang sudah dikubur berpuluh-puluh tahun itu kain kafannya itu tidak usang, malah tidak hancur, masih putih bersih. Nah, ketika itu terjadi bagaimana kita menyikapi hal itu Ustadz? Ya, jadi takutnya kita justru berlebihan menyikapi. Iya. Kita bilang bahwasanya itu terjadi di mana-mana ya. Terkadang dari orang-orang yang mungkin tidak dikenal, seperti di Madinah pun terjadi ya, karena di Baqi itu setiap 11 tahun digali lagi. Ini terkadang ada orang-orang yang soleh yang kemudian masih utuh jasadnya ya. Allah jaga. Kita bilang itu tanda baik, namun tidak bisa dipastikan ya. Ada yang berusaha mengatakan oh itu karena unsur-unsur tanah yang membuatkan dia seperti itu, kita enggak tahu. Tapi yang jelas kita katakan dalil yang mengatakan bahwasanya jasad yang terjaga cuma para nabi. Selain para nabi mungkin terjaga, mungkin tidak. Bukan berarti kita buka jadi tulang berarti ini orang fasik, enggak. Enggak mesti seperti itu ya. Tidak mesti. Oleh karenanya yang dalil pasti cuma apa?
cuma Nabi. Adapun selain Nabi terkadang Allah jaga, terkadang tidak Allah jaga. Sebagaimana syuhada Uhud yang sempat terjadi longsor di Uhud, ternyata didapati jasadnya masih segar dan darahnya masih segar. Kemudian terkadang ada orang yang kita dapati seperti itu. Terkadang orang itu ya mungkin nyunah, terkadang ada dia melakukan sebagian-sebagian bid'ah misalnya. Kita katakan bahwasanya seorang nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia melakukan misalnya acara-acara bid'ah tertentu dan ternyata dia tidak tahu hukumnya. Bukankah orang seperti itu dapat uzur? Apalagi di zaman dahulu orang tidak ngerti. Atau mungkin dia melakukan perkara-perkara bid'ah tapi dia punya perkara-perkara yang luar biasa. Misalnya dia santuni anak yatim. Misalnya dia hafal Quran. Misalnya dia suka salat malam yang sunah-sunah yang jelas dia kerjakan. Maka kemudian Allah jaga jasadnya, artinya kesalahan dia ini tidak ada dibandingkan dengan kebaikannya yang banyak. Akan intinya semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena sebagian orang mengatakan, lihat orang ini dulu selama hidupnya dia mungkin sering melakukan satu bid'ah tertentu. Toh jasadnya terjaga. Kita bilang di Mekah juga banyak orang seperti itu. Di Madinah juga orang-orang yang tidak pernah begitu juga dijaga jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kembali kepada tetap Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pernah berdiskusi tentang teman saya itu dia mengikut suatu kajian dan ulama tempat dia mengaji itu bahwa ulamanya bilang bahwa gurunya itu bisa bertemu dengan Rasulullah, bahkan bisa mendapat ilmu dari Rasulullah. Langsung dapat ilmu dari Rasulullah. Iya. Nah, tidur apa nyata? Nyata katanya. Oh nyata. Nah, jadi kita memberikan pemahaman, cuman dia ulama tersebut kan banyak memiliki jamaah yang sampai ribuan dan itu sangat ditaklik sama ini. Bagaimana kita mensikapinya? Terima kasih. Kita bilang secara logika saja, seorang terkadang kalau bisa didalil, ya kita bilang logikanya para sahabat lebih mulia daripada orang-orang sekarang, iya atau tidak? Para sahabat dipuji langsung dalam Al-Quran. Para sahabat dipuji langsung oleh Nabi SAW. Dijamin masuk surga. Namun setelah Nabi SAW meninggal, mereka tidak pernah bertemu langsung lagi dengan Nabi. Padahal mereka dalam kondisi sangat butuh. Betapa sering masalah-masalah mereka hadapi. Ada peperangan seperti tadi, Abu Bakar dan Umar khilaf. Iya enggak? Ini orang-orang membayar zakat, kita perangi atau tidak? Kata Abu Bakar kita perangi, kata Umar enggak. Mereka enggak bilang, ayo kita tanya Nabi yuk. Enggak. Kalau ternyata Nabi masih bisa hadirkan, ngapain Abu Bakar dan Umar ribut? Mereka bakalan ke kuburan Nabi, katanya, Nabi gimana nih, kita lagi ribut nih, yang benar yang mana? Enggak ada. Kemudian juga terjadi khilaf-khilaf setelah itu, bahkan tercapai pada tingkat bunuh-bunuhan, misalnya antara Abu Muawiyah dan siapa? Ali bin Abi Thalib. Kenapa mereka tidak pergi ke Nabi SAW minta petunjuk? Tidak ada. Kenapa juga waktu Nabi SAW meninggal para sahabat menangis? Kenapa? Karena mereka tahu tidak bisa lagi ketemu dengan Nabi SAW. Kalau ternyata Nabi masih bisa jalan-jalan, ngapain mereka nangis? Jangan nangis, ntar lagi Nabi muncul. Sudah bikin acara saja nanti Nabi muncul. Acara lahir Nabi, karena Nabi muncul. Nggak usah nangis kan, harusnya begitu kan. Maka saya katakan logikanya mudah sekali seperti itu. Kemudian kalau dia bilang ada Nabi SAW masih hidup, kemudian mengajarkan ilmu-ilmu tertentu, maka ya buat apa kalau gitu ilmu buku-buku hadis Sahih Bukhari ini buang saja. Ya. Buat apa kalau begitu? Seakan-akan syariat Nabi belum sempurna. Kenapa masih ada ajaran-ajaran setelahnya? Dan saya katakan orang seperti ini yang langsung ketemu Nabi berarti dia adalah sahabat baru radhiyallahu taala anhu. Iya. Karena definisi sahabat adalah orang yang bertemu Nabi dalam keadaan muslim dan meninggal dalam keadaan muslim. Itu benar-benar dia adalah seorang sahabat. Karena dia mengatakan ketemu Nabi dalam keadaan apa? Hidup nyata. Ya. Dan ini tentunya khurafat. Ya mungkin dia ketemu orang ngaku sebagai apa? Sebagai nabi, namun bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang yang sangat mulia jauh lebih mulia daripada dia, Abu Bakar, Umar dan Utsman tidak pernah ketemu Nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Kalau mimpi ya mungkin, kalau mimpi sahabat juga mimpi ketemu Nabi. Pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ada fenomena di masyarakat Ustaz, seorang itu disebut seorang wali gitu kan. Jadi seorang itu sebelum bertamu ke rumahnya, begitu masuk, dia sudah tahu apa yang dihajatkan mau ketemu sama dia itu kan. Jadi dianggap si tuan rumah ini seorang wali begitu. Jadi katanya dia punya ilmu kasab gitu, tahu apa-apa itu gimana Ustaz?
Kita bilang tidak ada yang mengetahui isi hati manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala memberitahukannya kepada orang lain. Bahkan artinya nabi saja tidak tahu, saya katakan. Oleh karena Nabi dalam hadisnya mengatakan, "Innakum takhtasimuna ilayya, fala'alla ba'dukum alhana min ba'd," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian berselisih kepada aku, bisa jadi satu orang lebih pintar ngomong daripada yang lainnya. Artinya Nabi tidak tahu isi hati manusia. Makanya Nabi mengatakan di Madinah, kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ayatnya Ustaz? La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum, tentang orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala di penduduk kota Madinah ada orang-orang munafik yang kau ketahui, ada orang-orang munafik yang kau tidak tahu dan kami tahu. Kalau Nabi tahu isi hati manusia, Nabi akan tahu semua orang munafik. Ternyata ada orang-orang munafik yang Nabi tidak tahu. Ini dalil bahwasanya Nabi tidak mengetahui isi hati seluruh isi hati manusia. Oleh karenanya tatkala Usama bin Zaid membunuh seorang, tatkala orang kafir mau dibunuh, dia mengatakan la ilaha illallah, Usama bin Zaid tetap aja bunuh dia. Nabi marah sama Usama bin Zaid. Kenapa kau bunuh dia? Ba'da an qala la ilaha illallah, setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, kata Usama bin Zaid, dia mengucapkan itiqa'a nafsihi, untuk dia selamat. Kata Nabi, apa kau telah membelah dadanya? Apa kau tahu isi hatinya? Nabi marah. Kenapa? Karena orang harus menilai yang zahir, isi hati tidak diketahui. Ya. Oleh saya katakan bahwasanya jangankan orang ini, Nabi saja tidak tahu isi hati seluruh manusia. Para sahabat juga tidak tahu. Kalau firasat mungkin, orang ini dari wajahnya kita tahu ini niatnya buruk, dari wajahnya mungkin kelihatan, atau dari cara ngomongnya mungkin. Tapi tahu isi hati manusia, hajatnya, maka ini mustahil kecuali dengan bantuan jin. Saya pernah menghadapi kasus orang yang saya ruqyah. Dia ngakunya bisa mengetahui isi hati manusia. Maka waktu diruqyah jinnya mulai bicara. Saya bilang, apa kelebihanmu? Tempat saya ngobrol-ngobrol karena saya penasaran. Dia bilang, saya tahu isi hati manusia. Saya bilang, ente dusta, Nabi aja enggak tahu. Ente dusta. Gimana caranya? Ya, saya dusta. Bagaimana caranya? Ya, saya ngirim teman saya untuk bisik-bisikin dalam hatinya. Jadi jin yang lain dikirim, bisik-bisikin ke hati temannya. Sehingga akhirnya dia pun bisa tebak isi hati orang lain. Allah alam bisawab, kita enggak tahu ya. Tapi yang jelas saya katakan, mengetahui isi hati orang lain itu bukan tidak benar itu. Tidak benar. Nabi aja tidak tahu mengetahui seluruh orang munafik, dan tadi dalil yang telah kita sebutkan. Wallahu alam bisawab. Min ahli Madinah maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Itu orang-orang munafik ada yang Nabi tahu, Nabi tidak tahu. Ada orang munafik yang Nabi tidak tahu, dan cuma Allah yang tahu. Surat apa, Ustaz? Surat At-Taubah ayat 101. Antum buka nanti. Surat At-Taubah ayat 101. Seandainya Nabi tahu isi hati manusia, maka Nabi akan tahu seluruh orang munafik. Ternyata banyak orang munafik yang Nabi tidak tahu mereka munafik atau bukan. Sudah atau belum? Masih, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada cerita seperti ini Ustaz. Ada seorang yang tidak sholat, tidak puasa, tetapi dia itu menolong seorang wali. Terus itu wali itu bilang, kamu akan ketemu aku dalam mimpi. Dan dia cerita, kalau kamu apa? Kamu akan ketemu aku dalam mimpi. Nah, terus itu yang orang tidak sholat itu dia bermimpi, dan isinya itu dia bertemu dengan orang itu. Terus dibilang gini, kamu itu adalah dari keturunanku. Jadi akhirnya orang itu dibilangnya langsung masuk surga katanya. Terus ada satu lagi Ustadz ceritanya. Enak sekali masuk surga cuma begitu. Terus itu ada lagi. Ada yang bilang Nabi tidak dijamin masuk surga. Apalagi orang ini. Terus. Terus itu ada lagi satu cerita dibilang gini. Itu cerita-cerita mana sanatnya? Bingung saya. Terus itu. Kalau cerita saya bisa juga. Dulu kakek saya Superman. Percaya atau tidak? Enggak percaya, enggak urusanmu. Dulu katanya ke bapak saya itu kakek saya masuk surga. Bahkan dia bisa terbang. Bahkan Superman belajar sama dia. Terus gimana kalau begitu? Kalau cuma katanya saya juga bisa bikin. Cerita seperti itu buat apa? Kemudian gampangkan masuk surga cuma enggak pernah sholat, terus walinya bilang kamu masuk surga. Itu setan pasti. Itu pasti setan. Kalau cerita itu benar, maka yang datang kepada dia itu setan. Masa orang enggak sholat kemudian masuk surga? Jelas itu setan. Padahal enggak sholat, dosanya besar. Ada lagi yang bertanya? Terakhir ya. Ya, ada lagi?
Gitu. Dari radio ada. Radio. Ada satu terakhir. Ustaz. Terakhir. Terima kasih Ustadz. Ya. Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, di tempat saya ada kejadian ini ketika ada kehilangan suatu barang. Sering kita di tempat kita ke orang alim, terus dia menunjukkan suatu syariat-syariat tanda-tanda, apakah itu sesuai dengan hadis dan rasulnya Dok? Saya khawatir itu dukun. Dukun ya. Orang pintar tapi apa dia? Dukun. Ya. Mengetahui di mana barang hilang. Karena Nabi saja tidak tahu barang hilang di mana. Cerita yang pernah saya sampaikan dalam hadis dalam Sahih Bukhari tentang waktu sebab turunnya ayat tentang tayamum. Kenapa? Aisyah kalungnya hilang. Aisyah kalungnya hilang sampai akhirnya Nabi dan para sahabat, Nabi menyuruh para sahabat untuk mencari kalung tersebut, namun tidak ketemu-ketemu sampai pagi hari. Ternyata kalungnya ditindih sama ontanya. Ya, begitu ontanya berdiri baru ketahuan di manakah kalungnya. Masa semuanya tidak ada yang tahu? Nabi pun tidak tahu. Nah, ini dia tahu barang hilang di mana. Saya yakin bekerja sama dengan jin. Saya yakin bekerja sama dengan jin. Ya. Wallahu alam bisawab. Demikian saja mungkin Ustaz yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam bisawab.